mengatakan bahwa oh ada bos. Kalau saya Tutup rugi. kamera, ada bos. Jadi rugi kita buat mereka. Jadi sebenarnya begini Bang Alumni, rencana memang Bang Zuma kemarin itu di Makassar akan membuat ya tempat rehabilitasi untuk pengguna-pengguna narkoba. Tapi cakep juga sih untuk Bang Alumni ada ide tempat rehabilitasi Oten. Cuman Oten ini banyak tipu-tipunya. Udah pinter kabur dia. Gitu loh. Oh iya. Nah itu sudah terjadi juga sama Bang Zuma kemarin kan. Ada anak angkat beliau sudah didik, beliau sudah apa. Pulang kampung dia kan balik pula lagi nyembah manusia. Aduh. Nyoten susah juga. Gimana caranya berarti ya? Apa ada ide bisnis lain yang menjanjikan? Sebenarnya sih kalau sekarang Bang Alumni memang properti sih ya. Dia lebih lari ke daerah. Oh, Kayak Bang Suma ini kan bisnis properti walaupun kecil-kecilan kan. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi malam mantap bener Bang. Apa tuh? Bongkar habis perpuluhan tipu-tipu. Tergoncang pendesa. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat yang lain, masya Allah, luar biasa. Lanjut. Ya, jadi memang setelah saya simak tadi malam Bang Sumaya ternyata dahsyat benar ya tentang perpuluhan ini. Artinya ketika Pak Pendeta, Pak Pastor ya membongkar segala macam, artinya perpuluhan itu memang individual sistemnya ya, dan penyalurannya individual. Betul. Saya kaget juga Bang Suma ternyata kalau ada sesuatu ditransfer ke bini pendeta. Ini silakan gimana menanggapi selanjutnya Bang? Silakan. Ya, ada juga yang tidak ke bini tapi ke gereja. Tapi kan gereja itu kan gedung, yayasan. Pasti ada yang narik dari bank. Nah, itu sama aja. Jadi penarikan itu bisa jadi bendaharanya istrinya atau ketua yayasannya juga istrinya, yang kayak gitu-gitulah intinya. Artinya yang disampaikan oleh pendeta Henry Tan itu betul, karena dasar pijakannya di perjanjian baru tidak ada. Sedangkan kalau berbicara mengenai perpuluhan, Nehemia 10, orang menarik perpuluhan itu ya kudu wajib sesuai aturan disaksikan oleh anak Harun atau Imam Harun atau keturunan dari Nabi Harun. Tidak boleh tidak. Dan apesnya aturan-aturan syariat muamalat seperti itu sudah dihapus oleh salib. Nah inilah makanya batilnya penyaliban itu kenanya juga kepada orang Kristen sendiri. Kenapa harus menghapus aturan-aturan Tuhan dengan cara mengorbankan orang di atas tiang salib? Padahal kaidah itu tidak ada, tak ada nabi yang mengajarkan itu. Makanya kalau bisa siang ini naikkan pasien, kita terapi batilnya salib, karena itu nggak ada di ajaran para nabi. Itu kita mau tanya ini teman-teman yang suka nyalip-nyalip ini, apakah kemudian Yesus mengucapkan terima kasih kepada dia yang menyalibkan dirinya, atau gimana? Nah, begitu juga dewa yang lebih besar. Apa pandangan sang dewa besar terhadap orang-orang yang menyalib anaknya gitu? Apakah mereka dapat surga atau neraka? Begitu juga iblis yang punya peran besar 99% sebagai eksekutor utama terjadinya pembunuhan di atas tiang salib. Apakah mereka bersama dengan iblis sama-sama masuk ke surga atau gimana? Itu jadi kalau ada pasien dibawa dinaikkan aja.
Ya, teman-teman kalau ada yang Kristen yang pengen diskusi santai ya, mumpung ada Bang Suma, mungkin hari ini mau berangkat ke Vatikan beliau, tapi mudah-mudahan masih ada sempat lah. Iya, masih sempat. Masih sempat. Masih sempat. ada beberapa santos yang mau diinjili juga. Iya. Silakan. Kok tahu? tapi saya tertarik Bang Suma dengan perpuluhan ini tadi malam itu. Apakah memang ada dasar pijakan di perjanjian baru ini merujuk kepada perpuluhan ini, karena rumor yang berkembang sekarang ini kan tentang fitnahan seorang pendeta X gitu ya. Iya. Mereka mengimbangkan tentang 10% dengan 2,5% ini. Nah, ini yang saya belum tangkap ini. Deng, silakan. Kalau perpuluhan, intinya perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel. Hanya Bani Israel, itu pun hanya yang mendapatkan hak untuk menerima perpuluhan itu hanya Bani Lewi. Nah, mereka ini bukan Bani Lewi, Bani Lanceng. Tidak ada itu yang kayak gitu-gitu. Tidak ada. Intinya titik di Kristen itu tak ada perpuluhan. Selesai. Di luar Bani Lewi tidak ada perpuluhan. Nah, kalaupun mau dipaksakan, paling di dalam 2 Korintus 9, nomor 7, nomor 8, nomor 11. Tapi itu sifatnya sedekah, pemberian cuma-cuma. Atau di dalam 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kalian. Itu bisa. Seperti pendeta GL merampok di tempat lain, ke Makassar melayani. Di Makassar dia merampok, pindah lagi ke tempat lain melayani. Di tempat lain merampok, pindah lagi ke tempat lain, sesuai dengan 2 Korintus 11 nomor 8. Seperti itu. Nah, sedangkan 2,5% itu bukan untuk imam. Bukan untuk imam, tetapi untuk orang-orang yang kemudian sudah masuk namanya di dalam daftar penerima zakat. Jadi tidak ada untuk imam, berbeda dengan siapa pendeta GL ini menerima kemudian ya masuk menjadi milik pribadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pendeta HTD semalam. Sedangkan kalau berbicara mengenai zakat itu bukan untuk imam masjid. Nah, inilah kelirunya kelirunya Pak GL ini. Kalau di Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 kan dirincikan di situ, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa fir riqab al gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Jelas itu ada 8 orang yang menerima, ada 8 golongan yang menerima 2,5% ini. Dan di situ tak ada satupun untuk imam, tak ada. Tidak ada. Fakir miskin, fakir 1, miskin 2, amil zakat 3, kemudian mu'allaf 4, hamba yang dimerdekakan 5, kemudian orang yang berhutang 6, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah 7, kemudian dalam perjalanan safir 8, pas. Ada imam? Tidak ada imam. Ya mungkin kalau imamnya mu'alaf, dalam arti kata belum bisa berdiri sendiri, bisa jadi. Itu 2,5%. Ya 10% ini kemana? Dan itu tiap bulan. Gila. Sedangkan 2,5% ini cuma sekali setahun. Parah. Banyak juga Bang Suma ya, banyak ya kalau mereka ini ya. Banyak. Sedap. Jadi kalau yang kayak di Panakukang rumahnya tuh ya di Makassar, coba bayangkan jemaahnya 1000. Bayangkan kalau penghasilan dari satu jemaat itu 500 juta. Yang pedagang-pedagang emas di Jalan Somba Opu itu, pengusaha-pengusaha properti, penghasilan per bulannya berapa memang? Iya. Keluar 10%. Iya kan? Kalau dalam sebulan mereka menghasilkan 1 M, 10% berarti 100 juta kali 1000 orang. Maka tidak sombong orangnya kemudian berbicara. Sombonglah orang masuk 1 M minimal per bulan.
Nah, ketika penghasilan itu menurun, guncang jiwa mulai. Akhirnya menyerang akidah orang. Kalian ini datang cuman duduk nyanyi. Wajar dong kalian bayar 10% sama gue. Jangan ikuti Islam. Islam kan memang dia 2,5%, tapi lihat aja siksa ibadahnya begini. Itu tujuannya sebenarnya. Cuman menurut informasi Pak Pendeta HT, memang banyak jemaat-jemaat yang tidak suka terhadap pendeta ini. Inilah yang membocorkan videonya keluar dari gereja. Karena orang-orang yang tidak pro dengan dia. Begitu. Dan ternyata informasi akhir, memang dia sekongkol dengan komplotannya Saifuddin Ibrahim, Paul Zong, si Kace. Dan memang 2012 pendeta ini kan kesandung ini kasus pelecehan seksual. Iya. Ada iparnya sendiri diembatnya. Waduh. Oh, mungkin inilah yang rujukan kasih hilah sesama mungkin. Ya, salah jadi artikan, ya. kasih semua seisi rumah maksudnya. bagi-bagi tongkat. Tongkat Fir'aun bagi-bagikan ke seisi rumah. Ya. Tapi ada juga narasi Pak Pastor tadi malam itu tentang janda-janda itu. Malah yang disalurkan katanya janda-janda yang masih produktif itu, yang usia 35 tahun. Nah, itu dia maksudnya, Iya. Jadi perbandingan antara 2,5 dengan 10 itu jauh. 10 itu tiap bulan, berarti satu tahun 100% kan? Benar gak? Betul. Nah, 100%, bukan seharusnya 10% dibanding 2,5, karena kita lihat di akhir tahun mereka 120%. Kalau kita cuma 2,5, ekornya aja nggak nyampe. Iya. Belum lagi nih Bang Suma, memang setiap hari gereja itu kan beda lagi itu. Kemarin ada yang bersaksi di sini ya, enci-enci lah yang di Jakarta, di mana tuh? Jakarta Utara ya. Kemarin dia naik di sini lagi belajar juga Bang Suma ya. Memang katanya agak sungkan ketika belum membayar gitu loh, bahkan ditelepon. Ini ada rekamannya sama saya Bang Suma ya. Nah, itu tiap minggu mereka juga itu ada sisipan gitu loh, di luar daripada perpuluhan itu. Nah, persembahan itu namanya. Persembahan lah, apalah namanya itu persembahan cuma-cuma sukacita. Ya. Jadi mereka dicekoki dengan doktrin atau dogma yang mereka bahwa semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula yang masuk. Ternyata dia nggak tahu, yang diberi udah setumpuk, yang memberi udah tepar-tepar kan. Ada di barang ini. Itulah yang dimaksud di 2 Korintus 9. Makin banyak memberi, makin dapat banyak berkah. Sedikit memberi, sedikit kelimpahan. Itu maksudnya. Tapi kalau perpuluhan, ya itu murni ajaran Yahudi. Harusnya kalau perpuluhan dipakai juga haramnya babi. Ibadahnya juga hari Sabtu, Tuhannya juga Elohim, bukan anak dewa, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu Bang Cuma, sebentar ya Pak Palopo, izin dulu. Teman-teman, mulai hari ini di Komal Fandi Ahmad akan ada perpuluhan, yaitu ketika saya mengatakan perpuluhan, teman-teman langsung tap-tap layar ya. Jadi 10 kali tap layar. 10 kali. Ya, perpuluhan kali 10 langsung teman-teman tap-tap layar ya. Itu mulai hari ini kita gunakan kode perpuluhan. Silakan teman-teman. Lanjut. Enggak, maksud saya tadi Bang Zuma ada sindir anak dewa, maksudnya apa anak dewa ini Bang? Begini. Kalau Islam itu kan kitab sucinya tumbuhnya di Arab. Orang-orang Quraisy sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima Al-Quranul Karim, ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Maka orang-orang Quraisy akan mengatakan, yang menciptakan kami adalah Allah. Itu. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam yang pertama kemudian masuk ke dalam Al-Quran, yang dipahami sekarang termasuk Nabi Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi kita kerucutkan materi diskusi.
Bagaimana kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Abraham, Nabi Lot, Hawariyun, Nabi Musa itu sudah menyebut nama Allah berdasarkan Al-Quran. Contoh kita ambil bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut nama Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 135. Di situ 33. Di situ kemudian Nabi Abraham mengajarkan kepada anak-anaknya kemudian untuk menyebut nama Allah. Itu valid dalam pemberitaan Al-Quran. Sehingga keturunan Nabi Ismail ketika kemudian sebelum datang Nabi Muhammad, beliau sudah mengenal nama Allah ini. Mereka orang-orang Quraisy kenal nama Allah. Coba kita lihat dalam Al-Quran surah As-Zumar. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan, mereka mengatakan Allah. Allah yang menciptakan itu. Artinya sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW memperkenalkan nama Allah, keturunan Nabi Ismail alaihissalam sudah mengenal nama pencipta langit dan bumi. Makanya orang tua beliau disebut Abdullah. Ala lillahid dinul khalis walladzina takhazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyaqarribu ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kuffar. Ini mereka ditanya. Orang-orang kemudian mengambil patung. Pada saat itu orang-orang Quraisy ngambil patung, bikin berhala-berhala. Tapi apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka ini, melainkan berharap agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini hanya perantara kami kepada Allah. Kami tidak menyembah berhala ini, kata orang-orang jahiliyah pada zaman itu. Kami hanya tidak bisa melihat Allah dan kami ingin komunikasi langsung dengan Allah. Kami ingin meminta kepada Allah langsung, tapi Allah itu adalah Khalik yang bukan makhluk, sehingga kami membuat berhala-berhala ini untuk mendekatkan kami kepada Allah melalui media ini. Artinya mereka sudah mengenal Allah. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Mereka membuat aturan-aturan sendiri. Tapi Allah tahu, mereka mengetahui bahwa tiada Tuhan selain dirinya. Orang-orang Quraisy itu gitu. Nah, sedangkan Nabi Abraham patokannya adalah wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas solihin. Lalu apa ayat selanjutnya? Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha, sesungguhnya Allah. Itu jelas itu. Sehingga kenapa jadi teos? Karena mereka bertumbuh di Roma. Kenapa Allah? Karena Al-Quran tumbuhnya pada keturunan Bani Ismail yang sudah mengenal kata Allah. Kenapa harus teos? Karena yang memproklamirkan Bible Perjanjian Baru adalah penganut ajaran paganisme nenek moyang mereka. Pertama kali yang mereka hanya mengenal teos, dewa-dewa. Sehingga ketika mereka mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk kitab Taurat, Tanakh, yang diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi pada abad ke-3 sebelum Masehi, menerjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, penyembah-penyembah yang menggunakan bahasa Septuaginta adalah penyembah dewa-dewa. Sehingga hakikat yang maha tinggi di dalam kitab Tanakh diganti dengan kata Theos. Theos ini apa? Dewa. Kalau Tuhan, akontas dalam bahasa Yunani. Sehingga Theos di Indonesia kan jadilah dewa. Harus sesuai kaidah sumber.
Jangan lari dari konteks. Harus, wajib. Kalau mereka ingin jujur terhadap kebenaran. Karena akal ini susah untuk ditipu. Karena akal disetting ibarat komputer. Mengetahui aspek yang sudah sesuai dengan medan yang ada, komponen yang ada. Jadi theos di Indonesia kan dewa. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Logos adalah theos, theos adalah logos. Theos sama dengan roh. Yohanes 4. Theos itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Roh telah menjadi daging. Dan selesai. Berarti mereka menyembah dewa, menyembah roh, menyembah dewa. Jelas itu. Ya, yang menanya ini kemana? Ditarik sama roh kayaknya. Dia lagi buat tema Bang Zuma. Dia terpental lagi buat tema itu katanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ustaz wabarakatuh. Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Begitu ya teman-teman. Kalau Ya, orang, selamat. ya silakan. Disapa saja dulu Bang Zuma ini. Baik, Ayo baik. pintar, selamat siang. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Swastiastu, Nami Budaya, salam kebajikan. Banyaknya santinya. Ya silakan Bang, ayo jadi pintar. Tema perpuluhan versus 10% versus 2,5%. Nah, silakan. Oh, ya nggak usah dialamatin ke saya pertanyaan itu karena saya nggak percaya perpuluhan. Nah tuh, banyak dari saudara-saudara kita yang tidak percaya karena memang sudah batal. Ya kalau mau dibangun konsep persepuluhan itu apa sebenarnya gini ya, rootnya itu makanya saya kerap bertanya apa yang dimaksud dengan milah Ibrahim, karena awal persepuluhan itu kan termaktub dalam sebuah peristiwa di mana dalam Judaism ya, Abraham mempersembahkan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek itu imam dan raja di Yerusalem. Jadi itu menjadi dasar yang kemudian apa yang dilakukan Abraham ini menjadi seperti hukum gitu dalam imamah. Padahal awalnya bukanlah hukum, tetapi entah saya juga apakah itu sebuah milah ya, sebuah milah dari Abraham, lalu kok menjadi hukum dalam Judaism. Itu aja sih sebenarnya. Apakah Islam punya literasi, punya literatur yang sama bahwa Abraham pernah memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek? Itu aja pertanyaan saya gitu. Iya. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah surah Al-Maidah. Allah kemudian menyatakan begini, Bismillah. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 raqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Jadi mereka Bani Israel memang kemudian diperintahkan untuk membayar zakat. Tapi tentu zakat yang dimaksud ini kaidahnya adalah untuk membersihkan diri mereka, harta mereka, jiwa mereka dari hal-hal yang tidak halal. Sehingga zakat yang dimaksud adalah sama seperti hukum yang terikat dalam Al-Quran, dalam Islam. Hanya jumlahnya yang mungkin berbeda. Karena hukum antara Bani Israel dan Islam juga itu memang berbeda dalam hal syariat. Jadi kaum terdahulu itu memang sudah diajarkan untuk membayar zakat sesuai dengan Al-Quran. Seperti itu Bang. Ya, kalau saya memahaminya kenapa menjadi sebuah syariat dalam Judaism, walaupun awalnya bukan syariat ya, awalnya adalah
apa yang dilakukan Abraham kepada Melkisedek, lalu kemudian berubah menjadi hukum, menjadi syariat, bukan hukum, menjadi aturan di rules dan itu karena dari 12 suku Israel hanya satu suku yaitu Bani Lewi yang tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai sebuah suku, misalnya dalam peperangan atau defense terhadap Israel secara negara. Tetapi Lewi ini tugasnya adalah melakukan pelayanan terhadap ibadah-ibadah. Pak Pendeta, ayo jadi pintar, izin dulu kalau bisa menjauh dari suara-suara air seperti itu Bang, karena lagi live ya. Oke. Noise kata teman-teman. Kan saya memang di kamar mandi. Ya, jadi kenapa suku Lewi tidak yang berhak mendapatkan persembahan persepuluhan itu konsepnya karena yang lain boleh bekerja di ladang sebagai petani atau sebagai pengusaha ternak dan sebagainya. Hanya Lewi yang tidak boleh bekerja. Mereka hanya bekerja di kalau dibawa ke sini sih sebagai ASN-nya ya, jadi sebagai petugas pelayanan baik itu keagamaan juga pemerintahan dalam kebangsaan yang dipimpin oleh Musa itu. Jadi makanya mereka digaji dari perpuluhan itu. Jadi mereka mendapatkan dipelihara oleh Tuhan melalui persepuluhan. Mungkin kalau di seperti sekarang adalah dari pajak gitu. Jadi pajak 10% itu dibebankan kepada 11 suku. Yang lain karena boleh kerja, boleh berusaha, tapi Lewi nggak boleh. Jadi kayak seperti ASN gitu. Nah, itulah yang menghidupkan kerajaan Israel itu dari situ. Jadi konsep persepuluhan itu sebenarnya konsep pajak yang dikenakan oleh bangsa Israel. Tapi jadi beda dengan konsep zakat. Nah, Gilbert sih dalam hal ini menurut saya sih agak kebablasan dan boleh dikatakan dungu jika ini dikomparasi dengan perpuluhan dengan zakat. Karena itu dua hal berbeda. Gitu. Jadi nah, apakah Kristen boleh memungut persepuluhan? Ya kalau boleh aja, asal itu tidak dinisbatkan ke ayat-ayat dalam Judaism. Nggak boleh, karena nggak beda ya, aturan yang ditetapkan Judaism dengan Kristenan beda. Ya Kristenan cukup menerima persembahan aja, kenapa mesti persepuluhan? Nah, tapi kan itu manipulatif ya, karena persepuluhan itu kan gede tuh nilainya ya. Makanya menggunakan ayat-ayat Judaism, kitab Judaism untuk menjustifikasi persepuluhan itu. Sebenarnya nggak boleh ada. Itu sih menurut saya. Ya, sedikit menanggapi ya. Kalau mengenai kisah Melkisedek ini, kok saya melihat Melkisedek ini seperti tokoh fiktif gitu ya. Karena kalau saya lihat di dalam kitab Ibrani 7 ayat 1-3 ini, dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Emang ada manusia seperti itu selain Adam? Adam meninggal. Melkisedek ini nggak meninggal, tidak berawal, tidak berakhir. Nah, saya melihat ini sosok ini fiktif begitu, Bang. Bagaimana menurut Anda itu? Ya, oke. Dalam peraturan keimamatan Judaism kan harus didapatkan silsilahnya ya. Nah, makanya karena zaman Abraham kan belum ada Judaism ya, belum ada bangsa Yahudi juga, bangsa Israel belum ada. Nah, kalau saya melihatnya bahwa Melkisedek adalah raja dan imam, justru menurut saya imam dari sebuah agama yang dimaksud dengan agama Yetsalam ya. Yetsalam itu agama damai yang ada di wilayah Yerusalem di Jazirah. Ya, justru kalau saya melihat bahwa bisa dipahami kenapa umat Islam mengklaim Islam sudah ada sebelum Muhammad, bahkan di zaman Abraham, karena memang mungkin saja itu agama yang dibawa oleh Melkisedek. Dan Melkisedek ini menerapkan aturan-aturan agama yang tidak dimiliki oleh Israel. Israel nggak punya aturan-aturan, tetapi menarik bahwa aturan-aturan Melkisedek ini yang dijadikan landasan. Makanya aturan keimamatan menurut aturan Melkisedek misalnya. Jadi Melkisedek justru telah lebih dulu memiliki peradaban agama di Yerusalem yang bukan Judaism. Ya, bukan Judaism. Berarti Melkisedek ini bukan tokoh fiktif? Ya, kalau menurut saya bukan, tetapi tidak terdeteksi
sebagai bagian dari genealoginya Israel. Misalnya bukan keturunan dari Abraham gitu. Jadi itu dari bangsa lain, bisa jadi bangsa Sumer, bisa jadi bangsa yang telah lebih dulu beradab di Jazirah gitu. Yang agamanya ya Islam, agama damai. Yang dimaksud Islam itu agama yang ada di Yerusalem jauh sebelum ada Judaism. Ya, lanjut Ahi. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai zakat, sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, memang betul yang disampaikan tadi oleh teman kita dari Kristen, bahwasanya Al-Quran juga menginformasikan kalau Nabi Ibrahim itu memang ternyata bayar zakat. Itu juga ada. Kalau yang tadi Bani Israel, tapi di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya, Nabi Ibrahim juga ternyata mengajarkan keturunannya untuk membayar zakat. Diterangkan dalam ayat ke-73. Nah, ini artinya bahwasanya apa yang dijalankan oleh umat Islam hari ini memang ada kaidah dari para nabi terdahulu. Wa ja'alnahum a'immata yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqama was-salah wa ita'a zakah. Nah itu. Berarti mereka dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam memang disyariatkan untuk membayar zakat. Wa kanu lana abidin. Dan hanya kepada Allah saja mereka menyembah. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Berarti tentang zakat ini memang dari sejak dulu. Cuman pada saat di ajaran Kristen hal itu dibatalkan dengan matinya yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen di atas tiang salib. Sehingga acuannya kemudian ketika orang Kristen dalam hal ini, pemimpin agama mereka ingin mendapatkan santunan, infak, sedekah atau apapun itu, sebenarnya keliru kalau dikatakan perpuluhan. Persembahan harusnya, persembahan atau apalah gitu. Dan rujukannya itu jelas ada di dalam 2 Korintus 11 atau 2 Korintus 9. Di data nomor 7, nomor 8, data nomor 11. Seperti itu. Sebenarnya hal ini nggak menarik sih untuk kita bahas. Saya tadinya hanya tertarik kepada kebatilan penyaliban. Kok larinya ke sini? Iya betul, nggak menarik. Ini nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya sebenarnya. Kalau menurut saya, karena sudah jelas zakat sekali setahun, 12 bulan umat Islam mengeluarkan zakat 2,5%. 2,5% itu bukan untuk imam, tetapi untuk 8 golongan yang saya sebutkan tadi. Sedangkan perpuluhan berarti totalnya 120% dalam setahun. Nah, perbandingannya 120% dibandingkan 2,5%. Ekornya aja nggak nyampe. Seperti itu. Tapi kalau kita ingin berbicara tentang seberapa besar dana yang dikeluarkan umat Islam dalam setahun dibandingkan jemaat-jemaat Kristen, kalau kita ingin menghitung, umat Islam jauh lebih banyak. Infak, sedekah, apalagi zakat harta, zakat mal, banyak zakat hartanya yang bergerak, hartanya yang tidak bergerak, banyak yang dikeluarkan oleh umat Islam itu. Santunannya dan segala macam. Wakafnya, hibahnya, seterusnya. Itu lebih banyak. Lebih banyak umat Islam daripada 120% itu. Sudah bersedekah di mana-mana, begitu dapat kota amal keluar lagi, itu nggak dihitung itu semua. Jadi saya mengatakan sebenarnya pendeta GL ini hanya kebablasan saja. Mungkin karena ada sedikit kecewa dengan jemaat yang kurang bayar per bulan sehingga muncul perbandingan seperti itu. Ya, Jumat berkah, kemudian uang haji, umroh dan seterusnya. Itu umat Islam itu lebih hebat, jor-joran mereka punya pengeluaran dibandingkan kalau saudara-saudara Kristen. Kalau saudara Kristen itu kan hasil bersih,
dari penghasilan mereka dikeluarkan 10%. Kalau kami umat Islam tidak. Ya, apapun itu kalau ada di dalam kantong ada sesuatu dikeluarkan infak sedekahnya dan seterusnya. Jadi ini cukuplah pembanding ini sebagai final akhir 120% versus 2,5. Jadi salah kalau 10%, harus 120%. Kenapa? 2,5% itu adalah setahun dan 10% itu adalah sebulan. Berarti kalau setahun mengikuti Islam harus 120% dong. Berarti memang harusnya orang Kristen ini sesuai dengan Galatia 5 nomor 1 tidak usah lagi ibadah, tidak usah lagi menyembah Tuhan. Harusnya. Karena sudah lebih dari 100%. Harusnya kalau kita berbicara logikanya pendeta GL gitu. Ngapain lagi ke gereja? Udah guling-guling aja di rumah, emang sudah 120% kok. Gitu loh. Silakan teman-teman yang lain. Ya Bang, ayo jadi pintar apa tadi yang mau dibahas Bang? Silakan Bang, ayo jadi pintar. Supaya Ya, saya baru masuk terus dijambak kan, jadi saya nggak tahu apa yang dibahas. Jadi kalau yang dibahas persepuluhan saya rasa nggak menarik menurut saya. Iya, tadi ada saya bawa materi Bang terkait dengan pemisahnya antara iman Islam dan Kristen. Terkait dengan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kalau di Islam itu kan mengimani adanya manusia mulia, manusia suci yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang umat Islam sebut Nabi Rasul untuk mereka. Kristen juga suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tak ikhlas, harus mengakui bahwa di dalam kitabnya pun ada oknum yang disebut Nabi dan Rasul. Itu harus tuh, yaitu Yesus. Tapi naik level Yesus ini, Nabi ini, naik level dia menjadi Tuhan atau dewa dalam perspektif Roma Yunani, ketika Yesus ini sampai ke dapur rekaman Roma Yunani. Dia naik level dia, seketika jadi dewa. Karena di dalam kehidupan Roma Yunani, level tertinggi pada saat itu dewa. Gak ada Tuhan di atas yang ada. Menurut mereka yang tertinggi itu adalah dewa. Maka Yesus sampai di Roma jadi dewa dia. Level tertinggi. Padahal di tempat kelahirannya, dia hanya nabi, dia hanya utusan. Dan dia sendiri mau dipercaya oleh orang-orang sekelilingnya bahwa kalian harus percaya, aku ini rasul, aku ini nabi, aku ini Mesia. Itu yang diinginkan. Tapi begitu dikonsumsi di Roma, penyembah-penyembah dewa, Yesusnya, oknum ini maksud saya, naik level. Yang tadinya Yesua berubah nama juga menjadi Yesus, untuk menyamai nama dewa-dewa orang Roma Yunani. Sehingga pada abad keempat, patung-patung dewa matahari itu dibongkar habis, dibuatlah patung baru bernama Yesus dengan ibunya Bunda Maria. Saya kira begitu, itu lebih menarik kita bahas supaya merangsang psikomotorik kita untuk bekerja siang-siang. Silakan Bang. Ya, bisa dipahami kalau memang sinkretisme yang ada dalam Judaism ada juga dalam Yunani lah. Jadi akhirnya ada penggabungan ya, penggabungan antara kepercayaan yang ada dalam Judaism. Iya, sinkretisme, betul. Ya, sinkretisme itu, dan menempatkan Yesua sebagai dewa itu nggak bisa dipungkiri ya. Tapi apakah betul Yesua hanya utusan dan nabi biasa? Nah, ini mungkin yang bisa diperdebatkan. Pertama, kalau kita merujuk kepada Judaism, yang selalu saya tanyakan berulang-ulang kepada pihak Judaism itu adalah apakah ada presiden dalam Judaism yang percaya bahwa Sang Elohim ini nuzul ke bumi menjadi setara dengan makhluk, gitu kan? Nah, secara teologi tidak ada, mereka menentang itu, bahwa tidak mungkin Allah sama seperti atau setara dengan manusia. Allah bahkan tidak bisa dilihat. Tetapi ada banyak dalil yang implisit. Itu tadi saya bahas sama siapa namanya? Ustadz siapa, Nawawi tapi apa? Nah, ada dalil-dalil implisit yang bisa dipahami, walau katanya mungkin salah memahaminya atau salah menafsir, tapi bisa dipahami sebagai
peristiwa bahwa Elohim sendiri kerap kali nuzul ke bumi gitu. Nah ini sebenarnya mesti dijawab. Kalau memang itu benar bahwa Elohim kerap merendahkan dirinya dengan turun ke bumi, bertemu dengan manusia, dengan ciptaannya, artinya Elohim telah merendahkan dirinya menjadi sama seperti makhluk. Ya, kan itu dilarang keras oleh Islam kan. Nah, kalau memang Judaism mampu menjelaskannya dengan teologi mereka dan bisa diterima oleh logika Kristen, maka bisa jadi Kristen yang salah. Tapi kalau dia tidak mampu, ya, dan justru mengiyakan bahwa ya Elohim memang kerap datang ke bumi, ya itu sudah menjadi presiden bahwa Elohim telah bisa merendahkan dirinya menjadi makhluk. Jadi kalau dia pernah dan bisa, alangkah tidak mustahilnya jika Elohim bisa menuzul menjadi manusia gitu. Itu kan dasar Kristen seperti itu. Iya, baik. Iya. Ada cerita kemudian di Islam itu, cerita ya para ulama, para ustadz, dan mereka sadur dari Al-Quran. Ketika Nabi Musa kemudian ingin melihat Allah, ingin melihat pencipta langit dan bumi, beliau Nabi Isa mengakui, ya Rabb, ya Tuhanku yang pencipta langit dan bumi, aku tahu engkau ada, aku tahu dirimu itu ada, engkau wujud. Tak mungkin tak ada. Pasti kamu itu ada. Karena tidak mungkin kemudian kamu mampu menciptakan kalau dirimu sendiri gak ada. Alam semesta ini pasti dicipta oleh hakikat yang ada. Kalau yang menciptakan alam semesta ini hakikat yang tak ada, itu mustahil. Bagaimana dia mau menciptakan sedangkan dirinya aja tidak ada? Artinya engkau ada, kata Nabi Musa. Aku ingin melihatmu tapi please, aku penasaran, aku tahu kamu ada ya Rabb, tapi izinkan aku melihat wajahmu. Tapi apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Terbayar di Keluaran 33 nomor 20. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan Tuhan sering datang, itu saya rasa harus belajar kitab Tanak lagi. Belum lagi 2 Tawarik 6 nomor 18, benarkah Tuhan akan diam bersama manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak akan mampu memuat engkau. Nah, bagaimana mungkin kemudian Tuhan, langit yang tidak mampu menaungi Tuhan, bisa masuk ke dalam daging manusia? Kecuali lagi-lagi kita pinjam konsep paganisme Roma, kecuali dewa yang mereka imani bisa masuk ke dalam tubuh manusia menjadi separuh dewa, separuh manusia. Itu poin pertama. Yang kedua, juga ada cerita di dalam doktrin gereja. Tuhan itu nuzul menjadi daging, menjadi awan, menjadi tiang, menjadi api, dan seterusnya. Dan rujukan mereka ini apesnya larinya kepada Nabi Musa. Lebih apesnya lagi, Perjanjian Baru sendiri yang menjawab dan mengkanter konsep itu dan justru membenarkan akidah Islam. Ini yang berat diterima. Contoh misalnya, satu, ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin melempar Yesus batu, dikarenakan Yesus menyetarakan menurut tuduhan kesaksian palsu mereka, sebab engkau hanya manusia biasa tapi menyetarakan dirimu dengan Allah, Elohim, Allah. Tapi Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Terjawab itu. Lagi-lagi, saya sebagai apologet, apa yang ada di ruang lingkup cakupan pendefinisian iman Islam terhadap Al-Quran, saya menemukan data itu di dalam Kisah Para Rasul 7. Ternyata Nabi Musa dalam ini tidak pernah bertemu Tuhan. Tapi ketika Nabi Musa berkata kepada Tuhan, berinteraksi, Nabi Musa acap kali mengatakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Itu juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhan. Padahal yang mereka temani berbicara ini adalah malaikat Tuhan. Contoh kita lihat dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35.
Musa inilah yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada semak duri. Terjawab, Al-Quran terjawab, Bible pun terjawab. Nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara di sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Terjawab, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Berarti para malaikat ini yang menyampaikan firman. Ternyata Yesus tidak salah dengan mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka Musa memanggil Allah kepada malaikat tersebut karena Musa sedang menerima firman dari Allah melalui perantaraan malaikat. Kisah Para Rasul 7 nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Selesai kita. Berarti konsep Kristen mohon maaf gugur dengan konsep dewa nusul jadi manusia. Karena ternyata yang berfirman kepada Nabi Musa dalam kitab Tanak itu adalah malaikat. Maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, bahwa mustahil kemudian manusia bisa berbicara langsung dengan pencipta langit dan bumi. Wa makana libasarin ayyukallimahullahu, kecuali dengan 3 hal. Illa wahya au miwara hijab au yursila rasulan. Hanya 3. Yang pertama adalah melalui perantaraan wahyu, yang kedua adalah melalui tabir, dan yang ketiga adalah melalui perantaraan malaikat. Nah ini artinya bahwa konsep, mohon maaf, konsep Tuhan dewa jadi daging itu nggak diterima oleh akal logika sehat. Saya kira begitu sementara, Bung. Silakan. Ya, justru menarik ya. Artinya Alkitab Perjanjian Baru mengkoreksi dong. Mengkoreksi apa yang dipercaya oleh Judaism melalui ayat-ayat yang dipahami bahwa Tuhan nuzul. Misalnya seperti Kejadian 3 ayat 8 di mana Adam mendengar derap kaki Tuhan di taman itu. Artinya bisa dimaknai bahwa Tuhan turun langsung menemui Adam, lalu menyembelih hewan, lalu mengambil kulitnya, dan kulitnya itu digunakan untuk menutupi tubuh Adam yang telanjang. Itu satu sinyalemen bahwa menurut Judaism Tuhan turun langsung. Lalu ketika Musa berbicara langsung, ya, semua umat Israel sepakat bahwa yang bicara langsung itu adalah Elohim Yahova. Tetapi dikoreksi oleh Kristen bahwa yang berbicara itu malaikat. Artinya Alkitab Kristen benar. Tapi orang Judaism mengira bahwa Tuhan sendiri yang berbicara dengan dengan Musa. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan bahwa Musa hanya mampu melihat punggungnya saja, tapi tidak mampu melihat wajahnya. Punggungnya. Nah, dengan melihat punggungnya saja kan berarti Musa telah melihat makhluk. Jika makhluk itu diasosiasi sebagai jelmaan dari Yahova, berarti kan Yahova telah menjadi makhluk. Atau tidak lihat punggungnya sekalipun, mendengar suara Yahova langsung tanpa perantaran malaikat, itu sudah bisa menyetarakan bahwa Elohim Yahova telah menjadi makhluk karena suaranya bisa didengar oleh Musa secara langsung, audible. Artinya dia merendahkan dirinya menjadi makhluk dalam rupa suara. Nah, ini kan sebenarnya harus dijawab Yahudi, karena artinya Kristen sudah menjawab bahwa yang ketemu adalah malaikat, bukan Tuhan. Nah, seperti misalnya kejadian di Mamre ketika Abraham melihat Tuhan, lalu dikatakan ada 3 orang, tetapi dibilang di situ malaikat. Misalnya menurut pemahaman Islam bisa jadi malaikat, tetapi kenapa teksnya mengatakan yang bicara itu Tuhan? Tuhan itu dalam huruf besar semua yang artinya mengacu kepada Yahova. Ini harus dijelaskan oleh Yahudi, yang dilihat itu Yahova atau malaikat Yahova, karena ditulisnya Tuhan. Nah, jadi kerancuan inilah sebenarnya yang mendasari pemikiran Kristen bahwa Yahova Elohim bisa nuzul menjadi manusia dalam konteks penyelamatan umat Israel yang seperti pernah dilakukan oleh Yahova pada umat Israel kala menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir.
Ya, jadi konsep keselamatan itu keselamatan bukan penebusan dosa, tapi konsep keselamatan. Nah, ini yang menyelamatkan adalah Yahova sendiri, dan itu tidak bisa dibantah oleh Judaism. Nah, apakah konsep penyelamatan itu harus menjadi manusia? Nah, itu kan mesti dijelaskan, karena presidennya ada, Bang Zuma. Presiden bahwa Allah menjadi makhluk itu ada, didengar bisa, dilihat punggungnya bisa, bahkan dia turun di atas dua kerup yang ada di dalam tabut perjanjian, berbicara langsung kepada Musa. Ini harus dijelaskan Judaism, bukan Kristen yang menjelaskan, karena itu kitab mereka. Gitu. Oke, baik. Yang pertama, yang saya ingin tanggapi dari pernyataan saudara saya ini terkait dengan apa yang kemudian saudara katakan Yudaism berbicara Tuhannya langsung kepada Adam. Kalau berbicara langsung sesuai dengan Al-Quran dan juga Nabi Musa, itu tidak salah. Kalau berbicara langsung tak salah. Tapi kalau mewujud itu yang keliru. Makanya yang saudara Kristen gunakan kan kitab Septuaginta, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kemudian. Sedangkan kalau kita lihat, misalnya nih, saya ambil contoh di kejadian berapa ini? Kejadian 3, nomor 8. Ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini kalau dikonsumsi penganut ajaran paganisme, dalam pikiran mereka ini Tuhan berjalan-jalan di atas tanah. Kalau paganisme, kalau memahami nuzul jadi manusia. Tapi kalau orang menggunakan ilmu, orang akan merujuk kepada original teks. Ini ada penambahan langkah Tuhan. Di situ hanya ada kata Yehova. Yehova itu tidak ada kata langkah di situ. Sehingga seharusnya ketika mereka mendengar suara Tuhan, nah itu baru betul. Karena sebelum kata Yehova ada di situ kata kul. Kul itu artinya suara atau perkataan. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah ketika mereka mendengar perkataan Tuhan. Tapi dipalingkan, ketika mereka mendengarkan suara langkah Tuhan, jauh sekali. Jauh. Jadi memang dikatakan dalam sejarah penulisan Septuaginta yang digunakan kemudian pada abad keempat, beberapa kemudian kekaisaran pada masa itu meminta kepada ahli Torah, dalam hal ini orang-orang Yahudi yang tinggal bersama dengan mereka, untuk merevisi, melakukan rekonstruksi ulang proses daripada kitab Septuaginta dalam bentuk terjemahan dari Aramaik, untuk kemudian diresmikan menjadi kitabnya orang Roma, yang itu pada abad keempat. Maka muncul nama di sana gereja Origen, bapak-bapak gereja Lucian, bapak-bapak gereja Hesesius, dan seterusnya sampai pada abad keempat. Sehingga yang tadinya hanya dikatakan mereka ketika mendengarkan suara Tuhan Elohim berubah seketika ketika mereka mendengarkan bunyi langkah. Dibuat Tuhan itu seperti manusia. Lalu berjalan-jalan. Itu terjemahannya juga keliru. Karena di situ dikatakan halak. Halak itu artinya pergi. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah ketika mereka mendengar perkataan Tuhan pergi dari taman itu baru betul. Jadi kalau sahabat saya, saudara saya mengatasnamakan Yudaism, saya yang berkecimpung di dunia apologet tidak pernah bertemu dengan satu Yudaism yang mengatakan Tuhan pernah berbicara langsung, apalagi jalan kaki di atas tanah. Nah ini saya rasa saudara hanya mengambil terjemahan Anda untuk menjadikan itu. Saya kasih referensi satu. Tak kasih referensi bang. Kejadian 22 nomor 11. Tetapi malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Apa yang dikatakan? Abraham, Abraham. Kemudian Abraham menyaut, Amar, ya Hineel, wahai Tuhan. Padahal sudah jelas yang berteriak adalah malaikat, tapi Abraham menjawab, ya Tuhanku, Imneel. Artinya lagi-lagi yang datang kepada Abraham juga bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Loh, kok sudah dijelaskan dalam original teksnya, malak.
Malak artinya malaikat. Malak Elohim artinya malaikat Elohim. Berarti yang datang berbicara kepada Abraham bukan Tuhan, tapi malak Elohim. Malak Elohim sudah pasti makhluk. Tapi kalau sampai kepada orang-orang paganisme penyembah dewa, lagi-lagi yang berfirman kepada Abraham itu adalah Tuhan. Ini kekeliruan yang harus sedikit demi sedikit dikikis supaya Kristen ini kembali kepada jati diri yang seharusnya. Saya kira gitu, Bang. Silakan. Ya, saya pernah menggugat soal ini ya. Kenapa ada sosok Tuhan di dalam prosesi penciptaan? Ya, karena ini kemudian akan menjadi masalah besar ya. Kenapa ada sosok Tuhan padahal di awal kisah penciptaan dalam Kejadian itu tidak pernah menyebut nama Tuhan, tetapi Elohim ya. Yang saya bisa pahami itu adalah Allah. Oke, itu bagus banget itu sebenarnya kalau ikutin logika saya ya. Dan ini sangat menyerang Judaism. Karena yang menciptakan semesta bukan Yahweh, bukan Yahova, tetapi Elohim, ya, Allah. Nah, tetapi secara ajaib nama Tuhan ini, nama Yahova ini muncul di Kejadian 2. Kejadian 2 mengatakan bahwa demikianlah ketika Tuhan menciptakan Lot, tiba-tiba kok ada Tuhan di situ. Padahal sejak Kejadian 1 dan sampai habis tidak pernah muncul yang disebut Tuhan itu. Nah, makanya pernah diselidiki oleh orang Kristen juga. Ternyata dalam proses kanonisasi kitab Taurat, kitab Tanah itu, ternyata katanya, saya belum tahu pasti ya, ada 2 golongan penyusun ya di zaman Ezra itu. Ada golongan Yahwis atau dan juga Elohis, di mana Yahwis bersikeras memasukkan nama Yahova ke dalam proses penciptaan, karena memang orang Israel sudah mengenal Yahweh. Tapi kan dia dikenal di zaman Musa, di zaman Adam nggak dikenal itu nama. Nah, apalagi di zaman Abraham juga. Makanya Abraham tidak bertemu dengan, tidak pernah mendengar suara Yahova, tapi yang didengar adalah suara Elohim. Nah, Elohim itu bisa juga merujuk kepada malaikat. Kan persoalannya begitu. Nah, kalau gugatan saya ini diterima, sebenarnya setiap nama Yahova yang muncul di dalam Alkitab, utamanya sebelum Musa, maka harus dihapus. Karena memang tidak boleh ada di situ. Baru jelas bahwa Kejadian 1 itu pencipta adalah Elohim, bukan Yehova, bukan firman-Nya. Nah, ini kan jadi masalah. Kristen akhirnya mengadopsi itu, bahwa Tuhan adalah sang firman yang keluar dari Elohim. Itu pertama ya. Kedua, jika Bang Zuma bilang bahwa tidak ada masalah mendengar suara Tuhan, ya kalau yang dengar adalah manusia, ya itu tadi, suara itu kan adalah makhluk ya, sudah wave, sebuah gelombang. Artinya Tuhan telah merendahkan dirinya menjadi sebuah gelombang yang bisa didengar oleh manusia. Saya lebih percaya kalau Tuhan harus berbicara melalui perantaran Gabriel. Baru Gabriel atau Jibril yang boleh menyampaikan kepada manusia. Tapi kalau directly dengar suaranya Tuhan, berarti Tuhan sudah setara dengan makhluk, gitu Bang. Ya. Jadi gini, ini menarik sebenarnya untuk kita kaji lebih jauh. Kalau saudara saya ini kemudian berbicara mengenai nama Tuhan, Elohim, Yehova, dan seterusnya. Kami umat Islam dalam hal ini itu sangat menyadari bahwa rangkaian nama Tuhan itu memiliki gelar-gelar yang kami sebut Asmaul Husna. Nah, sedangkan kalau saudara saya membedakan kemudian Elohim dengan Yehova, itu mohon maaf, itu kekeliruan yang besar. Kenapa sifat Tuhan itu melekat pada diri Tuhan, dan sifat Tuhan itu adalah panggilan-panggilan Tuhan. Si manis, si cantik, si jelita, si pintar, si cerdas, merujuk kepada objek yang satu. Elohim, Elion, Elohe Yisrael, El Olam, El Eroi, Esadai, Emmanuel. Lalu kemudian saudara-saudara kita Yahudi menyebutnya Eser Yehova Jireh, Yehova Yokadikes, Yehova Nisi.
Yehova Rafa, Yehova Sibaot, Yehova Shalom, Yehova Sama, Yehova Skenu, Yehova dan seterusnya. Itu adalah panggilan-panggilan yang memang merujuk kepada sifat yang melekat pada diri Elohim yang adalah Yehova itu sendiri. Eloah, Elohim, Edonai, Yotefafe, El Shaddai, Esafat dan seterusnya. El Mekaddesikem. Itu sifat-sifat dari Tuhan yang melekat pada Tuhan itu sendiri, sehingga tidak bisa melekat pada Tuhan, sehingga tidak bisa kemudian diperbandingkan antara penyebutan sifat Tuhan kepada Tuhan yang sama, menjadikan itu menjadi gugur. Sama seperti di Islam, bagaimana Yahuwah, Yohet Fafi, Elohim Allahumma, terus kemudian El Ali, kemudian Eloah Allah, Elohai Ilahi, terus Al-Qadir Saddai dan seterusnya. Itu sama. Jadi sifat-sifat seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk membedakan kemudian oh ini beda, Tuhannya ini beda, enggak. Kenapa? Contoh misalnya kita ambil di dalam pernyataan dalam satu kitab apa bagusnya, Kejadian ya, dikatakan begini, Payomerlo Elohim ani El Shaddai Orfegoe Ugal Goyim Yihye Mimika Olachem Mekasateseka Yetseu. Akulah Allah. Itu perkataannya Ani El Shaddai. Ani El Shaddai. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Coba. Maka perintahnya kemudian Urfegoi Oka Goyim. Bertambah baik, bercuculah, beranak cuculah. Beranak cuculah. Iya betul, beranak cuculah. Dan bertambah banyaklah. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika Tuhan mengatakan Ani El Shaddai, apa artinya? Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam pemahaman konsep Islam, akulah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sifat-sifat itu melekat pada Allah itu sendiri. Tidak bisa kita pisahkan. Ini kan Elohim beda dengan Yehova, enggak. Mohon maaf saya katakan bahwa itu tidak masuk di dalam kajian disiplin ilmu yang harus dipahami untuk berbicara atau berbantah-bantahan tentang konsep ketuhanan. Silakan saudara, lanjut. Ya, saya justru sepakat kalau sosok El ini memang pencipta ya, tetapi kalau ini diasosiasi sebagai Yahovah atau Yahovah adalah oknum yang sama dengan El, ini justru menjadi problem. Pertama begini, nama Yahovah itu baru diperkenalkan kepada Musa. Sebelum Musa tidak ada yang satupun yang mengenal nama Yahovah. Ya, baik Abraham, anak-anak Abraham sampai mungkin orang tuanya Ishak segala macam ya, apalagi Adam ya, nggak pernah tahu apa nama Yahovah. Tetapi kok bisa di dalam Kejadian diberitakan Musa menulis bahwa Kain yang pertama kali menyebut nama Yahovah, di situ disebut Tuhan. Pertama kali memanggil nama Yahovah. Kan mustahil jika nama Yahovah baru diperkenalkan kepada orang Israel di zaman Musa, tetapi seolah-olah nama Yahovah ini sudah dikenal oleh Abraham. Harusnya yang dikenal adalah Elohim atau Allah, karena dalam bahasa Ibrani ketika ditransliterasi menjadi Aramaik, kata Yon atau Elyon yang tertinggi itu menjadi Lah, bisa disebut Allah gitu ya. Ya justru harusnya El aja, nggak usah ada nama Yahovah kalau mau jujur penulisannya. Tapi persoalannya nggak jujur nih, pihak Yahudi nggak jujur menyelipkan nama Yahovah seolah Yahovah adalah pencipta semesta ini gitu. Itu yang saya gugat sebenarnya, tanpa mengecilkan peran Yahovah. Sebenarnya saya nggak mengecilkan, tapi secara literatur teks ini sebenarnya salah. Sehingga gini, ini juga akhirnya menjadi kesalahan si Kristen menjadi salah memahami siapa Yahovah ini gitu kan. Saya mau mengajak bahwa Kristen harusnya menempatkan El adalah yang paling tinggi. Nah, ini juga menjadi persoalan sekarang ini. Orang Israel kerap lupa kepada sosok El sang pencipta, lalu hanya menempatkan Yahovah sebagai yang tertinggi gitu loh. Coba aja nanti akan muncul bahwa Elohim itu akhirnya menjadi jabatan, menjadi gelar, padahal kan El itu nama
Ya, L itu nama, sebenarnya secara piktografi nama itu ada artinya. Lembu dan alef itu lembu, lalu lamet itu dilambangkan sebagai tongkat gembala. Jadi bisa dipahami bahwa L itu artinya gembala atau penguasa. Tetapi direndahkan posisinya menjadi sebuah jabatan aja. Elohim bisa menjadi banyak, bisa menjadi jamak. Padahal itu harusnya tunggal. Ya bisa menjadi jamak, bahkan Musa bisa disebut Elohim, malaikat bisa disebut Elohim. Sebenarnya persoalannya karena apa? Karena Yahova menjadi yang tertinggi gitu malah. Yahova sampai nggak boleh disebut, jadi Hashem, jadi Adonai. Padahal sosok Yahova ini baru muncul kemudian. Nah menurut saya persoalan utamanya itu. Nah itu juga menjadi dasar kekesalahan juga Kristen memahami sosok Yahova tadi. Akhirnya mengecilkan peran El, lalu meninggikan peran Yahova. Nah, karena Yeshua dianggap sebagai jelmaan Yahova, makanya Yahova menjadi tinggi. Nah, justru Trinitas menempatkan Yahova sejajar dengan El. Sebenarnya tidak, ya Yahova bisa jadi utusan aja. Ya El yang tetap yang tinggi sebenarnya gitu. Nah, tapi kan susah kalau kita diskusi nggak ada orang Yahudinya. Nah, maksud saya gitu Bang, supaya clear itu, saya harus pertanyakan ini juga kepada pihak Judaism, kenapa sosok Yahova itu ada di Kejadian 2, itu di era-era jauh sebelum ada Musa. Padahal Yahweh mestinya baru muncul ketika di zaman Musa. Itu aja sebenarnya Bang. Ya, baik. Jadi kalau saya melihat di dalam Islam itu antara Allah dengan Khalik itu seperti antara El dan Yehova. Satu hal yang perlu dipahami di sini, bahwa ketika kemudian kita merujuk kepada tradisi kitab Tanakh, menurut tradisi internal Yudaism, Torah itu diwahyukan tanpa nikut. Jadi yang ada hanya huruf Yod, He, Vav, He. Setelah ada nikut, barulah kemudian membacanya dengan kata Yehova. Bahkan ada yang lebih berani lagi membacanya dengan sebutan Yahweh. Ada. Sedangkan orang-orang Yahudi, Yehova itu mereka hanya baca Hasem. Karena ini merujuk kepada yang tadi yang kita katakan, pencipta yang adalah El itu sendiri. Artinya bahwa kalau dikatakan Nabi Musa bahwa Nabi Ibrahim tidak mengenal, di dalam Keluaran 6 misalnya, dalam Keluaran 6 nomor 3 dikatakan wa era el Abraham wel Ishak wa el Yakub, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku belum mengatakan kepada dia, pada mereka. Itu juga saya rasa nama yang dimaksud di sini bukan merujuk kepada Elohim atau Yahweh atau apapun itu. Kalau kita melihat kajian itu. Kenapa demikian? Karena di kitab Kejadian 15 nomor 2, Abraham justru memanggil dengan panggilan Yehova atau Yotevave. Wayomer Abraham Adonai Yotevave Hasem. Yang kemudian orang saudara kita Kristen menyebutnya Yahweh setelah ada nikut. Padahal orang Yahudi menyebutnya adalah dengan sebutan Hasem atau Yehova. Jadi menurut saya, kalau di awal kemudian diterangkan, misalnya ketika Allah menyatakan dirinya di dalam Kejadian 1, akulah yang menciptakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian 1 itu dikatakan Bereshit bara Elohim et hasamayim vet haaretz. Di situ Tuhan menyebut dengan sebutan El, langsung pada nama dirinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim vet haaretz. Di situ ada kata El. Kata El ini merujuk kepada Allah. Sama seperti di dalam Al-Qur'anul Karim, khalaqallahu samawati wal ard bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Sama seperti Bereshit bara yang diterangkan di dalam kitab Kejadian milik Tanakh, milik orang Yahudi.
Seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke kitabnya orang Roma, orang Kristen yang gunakan Kristen hari ini, itu nanti Tuhan yang melayang-layang tuh. Padahal sebenarnya yang melayang itu adalah rangkaian dari hal-hal yang dicipta oleh Allah. Udara, angin, Tuhan melayang di atas permukaan air. Bukan Tuhannya yang melayang-layang, tapi berubah lagi nanti. Karena rujukan. Karena selalu rujukannya kepada dewa. Dewa. Akhirnya nanti jadi roh. Sehingga Kristen endingnya menyembah roh. Nah, tuh. Endingnya Kristen itu menyembah roh. Menyembah makhluk halus. Seperti itu. Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Kuasa dari Allah, Kejadian 2 nomor 22. Salah terus. Bingung saya. Kok salah mulu lu jawabannya? Heran saya gitu. Itu jawabannya, Bang Luga. Yesus membuat mujizat, Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Jelas. Sangat jelas. Iya. Itu roh Allah. Yohanes 3 nomor 34 jawabannya. Gampang itu, Bang Luga. Itu permainan anak TK itu, Bang. Jadi Yesus mengusir setan pakai kuasa apa? Kuasa dari Allah. Bukan kuasa dari Allah. Loh, jadi kuasa dari mana? Dari Pak RT. Kuasa itu. Nah, gini saya kasih tahu nih biar pinter ya. Ini kadang-kadang memang perlulah kita khusus pagi hari ini. Jadi Pagi gini, hari ini. Ya. ketika Yesus membuat mujizat, ya Iya. kan? Iya. Mujizat itu bukan Bapa yang melakukan. Bukan. Oh, salah berarti. Selama ini kita salah. Berarti Kisah Para Rasul 2 nomor 22 salah. Anda membacanya salah, ayatnya yang nggak salah, Anda yang mengartikannya salah. Jadi gini, saya kasih coba dibaca. kronologinya nih. Tunggu, Bang Luga. Ya Dibaca. sebentar. Kita pakai Sebelum data. ke situ. Iya sebelum ke data situ, kita. sebelum ke situ. Iya sebelum ke situ ya. Jadi gini, salahnya orang Islam itu begini. Ketika Yesus membuat mujizat, disangkanya Bapa yang bikin mujizat, itu salah. Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia cuma bisanya satu mengutus dan mengajar. Selain daripada itu dia udah nggak bisa bikin. Saya sih, Makanya ketika Yesus membuat, larinya ke data aja. Data. Kalau cuma asumsi, kita pakai data, Bang. Kejadian iya, 2 ini saya akan nomor kasih 22. data. Iya kan Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Ketika Yesus membuat mujizat, Yesus mengatakan bahwa mujizat itu dilakukan oleh sosok yang namanya Roh Allah. Masih ingat gak ketika Simpson di Hakim-Hakim pasal 16 ketika dia bertemu dengan singa, dikatakan gini, berkuasalah roh Tuhan atas Simpson sehingga dia mencabik singa itu seperti anak kambing. Jadi baik di dalam perjanjian lama, para nabi itu membuat mujizat itu dengan kuasa yang namanya Roh Allah. Ketika Yesus dibaptis, maka langit terbuka. Pakai data, Bang Luga. Loh itu kan Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan. Saya bacain ya. Kalau kayaknya belum kubaca, kayaknya belum percaya deh kalau ini data. Nih, saya bacain. Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Nah, ini nih. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini data, ini ayat. Jadi bukan Bapa yang melakukan pengusiran setan. Bapa tugasnya cuma mengutus Roh Allah ke bumi, tetapi yang membuat mukjizat itu adalah Roh Allah itu, bukan Bapaknya. Kronologinya harus jelas. Nah, siapakah Roh Allah ini? Roh Allah ini adalah nyawa dan roh dari Yesus. Berarti Yesus membuat mukjizat atas kehendak Bapa, tapi pakai kuasa sendiri. Memang Bapa yang nyuruh, tapi kuasanya kuasa sendiri. Berarti Yesus Tuhan. Oke. Gimana? Murtad.
Oke, saya bantah. Itu pemahaman Romawi Yunani itu, Bang. Saya bantah. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Kejadian 2, di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, dengarkan Saudara Luga. Di situ diterangkan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yang melakukan itu adalah Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5, sabar, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36, apa kesaksian Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan mujizat, membangkitkan orang mati, mengusir luga, mengusir setan, suster ngesot, pekerjaan-pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Bapa. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan terkait dengan roh. Roh itu sebagian dari ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia untuk memberi kekuatan kepada manusia. Itu dalam Al-Quran diterangkan. Makanya kami umat Islam percaya, ulaika kataba fi qulubihim imanan wa ayyadahum biruhi minhu. Kecil itu Bang Luga, kecil. Al-Quran sudah membantah. Mereka orang-orang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Jadi roh itu adalah pertolongan, roh itu adalah kekuatan. Bukan berarti roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Al-Quran membantah, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Jelas, kami membantu orang-orang, kata Allah, hamba-hambaku yang dalam hatinya ada keteguhan, kami tanamkan kekuatan kepada mereka, ada keimanan kepada kami dengan iman yang kuat, maka aku Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah. Itulah yang disebut roh. Makanya Yesus menerangkan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diutus oleh Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan rohnya, kekuatannya dengan tidak terbatas kepada nabi-nabi tersebut. Makanya Nabi Musa bisa belah lautan, Yesus bisa bangkitkan orang mati. Kenapa? Dia beserta dengan yang memberi kekuatan Allah pada diri mereka. Makanya baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Allah mengutus juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Gitu Bang Luga. Jangan Yesusnya yang dituhankan, keliru ente. Oke, sejawab. Silakan. Kan sudah sangat jelas di situ, ya. Jangan Anda mengatakan roh adalah ciptaan Allah. Di situ Yesus tidak pernah mengatakan roh Allah ciptaan Allah. Jadi jangan tambah-tambahin, nanti Anda masuk neraka. Ya, roh Allah itu turun atas nama Yesus. Yohanes 14:26, Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Artinya Roh Kudus ini hanya bergerak atas nama Yesus. Makanya ketika ada orang mati, orang sakit, ditumpangkan tangan dalam nama Yesus dan roh Allah bekerja, terjadi mukjizat. Kenapa roh Allah ini adalah rohnya Yesus? Karena roh Allah itu turun atas nama Yesus. Wahyu 5 ayat 6, anak domba itu bermata 7 dan bertanduk 7, dan itulah ketujuh roh Allah. Roh Allah itu bukan ciptaan. Orang roh Allah itulah yang membuat mujizat. Orang Bapak nggak pernah bikin apa-apa kok. Bapak itu kerjanya cuma mengutus dan mengatur. Setelah itu Bapak sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Makanya Bapak pun tidak bisa membuat mujizat kalau tidak memakai kuasa Roh Kudus. Pernah nggak Bapak membuat mujizat tanpa Roh Kudus? Nggak bisa. Karena Bapak sendiri itu minjem.
kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi, untuk membuat mujizat. Dia pakai kuasa Roh Kudus, bukan berasal dari di dalam dirinya. Tidak ada kuasa di dalam diri Bapa tuh nggak ada kuasa. Kuasa itu ada di dalam Roh Kudus itu. Makanya Yesus membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Mana dasar ayatnya? Yohanes 14 ayat 26, dan Roh Kudus itu turun atas nama Yesus, bukan atas nama Bapa. Kenapa tidak atas nama Bapa? Ya karena di dalam diri Bapa nggak ada kuasa. Kuasa itu adanya pada Roh Kudus itu. Makanya Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Kenapa turun atas nama Yesus? Ya memang di dalam diri Bapa tidak ada kuasa. Dia cuma Bapa itu kemampuannya Bapa cuma satu. Dia jagonya memang ngatur, ngutus. Kalau bagian ngatur dia paling pintar emang. Tapi kalau untuk kuasa dia nggak punya. Makanya kuasa itu harus turun atas Yesus. Karena Bapa itu hanya sebatas bisanya ngatur dan mengutus. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, sama Bapa juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Dasar ayatnya mana? Loh, Roh Kudus saja turun atas nama Yesus. Makanya rasul-rasul itu mendoakan orang sakit itu atas nama Yesus, karena Roh Kudus bekerja atas nama Yesus. Jadi jelas Yesus itu Tuhan. Kalau kamu bilang Roh Kudus adalah ciptaan, nggak ada ayatnya. Oke. Nggak ada dalilnya Roh Kudus adalah ciptaan. Boleh. Silakan bantah. Oke. Saya kalau minta Kasih dalilnya, Roh Kudus adalah ciptaan. Kasih dalilnya dan ucapan itu. Oke. Saya juga nanti akan minta mana ayatnya Allah menciptakan air. Allah menciptakan angin. Anda tidak akan pernah menemukan itu. Iya. Karena Angin memang itu tidak. diciptakan oleh Roh Kudus. Yang menjadikan Dalilnya. angin itu Roh Kudus, bukan Bapa. Ada dalil? Ada. Nanti Segala nanti sesuatu ada yang mengusir setan aja Roh Allah, kok bukan Bapa Ya. kok. Nanti Berarti Anda sama, kan? nanti Anda sebutkan, nanti Anda tunjukkan habis ini. Saya jawab dulu habis ini. Saudara Luga tunjukkan angin, air diciptakan, oke? Nah, sekarang izinkan saya berbicara dulu. Giliran saya. Sabar. Jadi gini. Kenapa Saudara Luga ini berbicara seperti ini? Karena Luga ini adalah penganut ajaran agama Roma. Inilah sebenarnya Kristen yang asli. Luga Tambunan, saudara kita yang ganteng ini, beliau ini adalah asli dari Kristen, tanpa campuran semen. Dialah ini sebenarnya Kristen asli, yang mempertahankan kemudian iman mula-mula orang Katolik. Dialah ini. Tapi kalau di hadapan Bang Luga ini hanya makhluk yang bermata satu. Kenapa saya katakan Luga hanyalah makhluk bermata satu? Karena Luga hanya melihat konteks Roma, tidak melihat ajaran para nabi. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan mengutus Roh Kudus tanpa Yesus, itu bullshit. Pagan yang muncul dari kemudian Roma. Yes, saya kasih bukti. Nabi Daud, Mazmur 51 nomor 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh Kudus daripadaku. Apakah Yesus pernah datang menghembuskan Roh Kudus kepada Daud? Bullshit. Yesaya 63 nomor 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia merubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Apakah Yesus datang menghembuskan Roh Kudus kepada mereka? Bullshit. Yesaya 63 nomor 11. Lihatlah, teringatlah kalian kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dan dari laut bersama-sama dengan menggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Bullshit. Yesus belum ada. Lalu kemudian dikatakan dalam banyak data-data di dalam Bible itu sendiri bahwa Tuhan menghembuskan Roh Kudus dan seterusnya. Bahkan kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, Elizabeth, Zakaria, Simeon, bahkan Yohanes Pembaptis jauh lebih dulu mendapatkan Roh Kudus daripada Yesus. Roh Kudus nanti datang kepada Yesus di sungai Yordan pada saat dibaptis. Itu pun dalam bentuk burung merpati. Celakalah orang yang menuhankan Roh Kudus, celaka. Apalagi dengan mengatakan tak ada Tuhan, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Yesus. Roh Kudus. Ini ilmunya bermata satu, karena tidak belajar.
yang ada hanya doktrin dogma. Inilah susahnya kalau orang tidak mau menerima kebenaran dengan logika. Jadi mohon maaf, sekali lagi saya katakan, saudara Luga ini adalah orang yang hebat di kalangan Kristen. Orang-orang Kristen harus kemudian menjadikan saudara Luga Tamburan ini sebagai rasul akhir zaman untuk Kristen. Karena saudara Luga ini tahu persis konsep pagan Romawi itu seperti apa. Tapi kalau di hadapan Bang Suma, sekali lagi Bang Luga ini hanyalah manusia besar yang matanya satu aja. Demikian, saya pamit izin ibadah kurang lebih 10 menit. Sahabat dan guru-guru silakan diambil alih. Silakan. Oke ya. Jadi begini ya, saya melihat Juma dan kawan-kawan ini sudah mulai mendekati detik-detik kemurtatan akbar. Ini udah mulai murtad besar-besaran ini. Ya, Roh Kudus sudah ngasih tahu di hati saya, memang ini akan murtad ini. Pasukan Gurkha ini ya. Udah tinggal dikit lagi nih sebenarnya, tinggal didorong-dorong. Ini ibarat kata nih bangunan ini udah goyang nih kan. Didorong dikit udah mulai goyang, ini lama-lama rubuh ini kan. Jadi sudah sangat jelas teman-teman. Kalau kau ngomongin pagan, Yesus itu sudah bangkit dari kematian mengalahkan pagan. Tidak ada dewa-dewa pagan itu yang bisa bangkit dari kematian, ya. Nggak ada, jadi nggak usah ngomongin pagan. Sudah sangat jelas. Yesus itu membuat mukjizat itu dengan kuasa Roh Allah. Ya, coba lihat si Juma kan, pura-pura pergi. Dia udah nggak mampu. Udah nggak sanggup. Izin dulu Bang Luga, izin dulu ya. Bang Kores, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu Bang sebentar ya Bang. Saya jawab dulu satu statement baru Saya sapa dulu abang saya ini Bang Kores. Orang lagi ngomong, orang lewat lo sapa. Orang lagi menjelaskan gimana? Iyalah, kan lebih penting orang berakal daripada orang yang tidak berakal. Tolol, goblok. Kenapa keserupan dia? Iya, orang lagi ngomong, ada orang lewat Bang, ngapain? Orang kalau lagi khotbah orang lewat biarin aja dia mati tabrak mobil. Yang penting tuh kita dengerin dulu penjelasannya. Ngapain orang datang lu sapa-sapa sih kayak orang stres loh. Jadi gini, Yesus itu sudah jelas Matius 12 ayat 28 membuat mujizat pakai kuasa Roh Allah, dan Roh Allah itu turun atas nama Yesus. Wahyu pasal 5 ayat 6, anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7 dan itulah ketujuh Roh Allah. Artinya nyawa dari Yesus itu adalah Roh Allah, kuasa yang membangkitkan orang mati itu, berarti Yesus itu Tuhannya. Bodoh banget sih, susah kali diajarin. Udah pada tua juga, udah pada busuk. Apa ini Bang Luga? Yesus kan bilang dia mengusir setan pakai kuasa Roh Allah, bukan pakai kuasa Bapa. Oh, terus berarti ngerti Roh Allah? Iya, sebentar. Roh Allah itu Roh Kudus. Turun atas nama Yesus, Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus turun atas nama Yesus, itu pelajarannya cuma ada di Yohanes, nggak ada di Al-Quran. Makanya lo nggak tahu. Iya, terus gimana? Terus turun atas nama Yesus di Al-Quran nggak ada. Berarti benar Yesus itu Tuhan. Bentar, gantian dong Bang Luga. Terus tadi gimana data yang dibawa Bang Zuma tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Di situ kan Paulus Bang Zuma itu. Enggak, bentar dulu karena di ayat itu kan Paulus kan ngasih tahu nih bahwa Yesus itu belajar sama Paulus lagi. Loh. Oh, Paulus salah ya? Rupanya Bang Zuma ini sudah masuk pendaftaran di Universitas Paulus ya. Sejak kapan dia sudah manut sama Paulus? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, data yang tadi Bang Zuma bawakan, itu ternyata Yesus itu bisa melakukan mujizat itu karena dilakukan oleh Allah. Hanya dengan perantaraan Yesus, kan kayak begitu. Udah. Lah bunyinya belum? aja gitu kok. Sebentar dulu Bang Luga, berarti saya baca ya. Sebentar Bang Luga, berarti sama dengan para pendeta ketika menyembuhkan orang sakit, bernubuat demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus, itu dari kuasa Roh Allah juga ya, sama ya berarti ya? Diusir. Diusir. Maka pada hari itu aku akan mengusir mereka. Oh, jadi Luga diusir ini Papa Lobo? Bentar dulu. Diusir. Tolong. Tolong yang Kristen ya. Mohon maaf dulu. Yang Kristen mohon maaf dulu ya. Aku debat sama Islam dulu ya. Yang Kristen mohon maaf, sabar. Jadi saya bacakan ya Kisah Rasul ya. Yesus Nazaret bagaimana Allah mengurapi dia
dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi ayat yang dicomot Juma itu ayat umumnya. Dia tidak baca detail dari ayat itu. 10 ayat 38. Apalagi Juma mencomot kitab Paulus. Rupanya Juma ini udah jadi babunya Paulus. Sejak kapan Juma menjadi babunya Paulus mengikuti ajaran Paulus? Waduh. Kok Makanya gitu gue ya, udah Bang? bilang, Kok Bang Zuma lu udah nge-framing berani gitu sih? kemurtatan besar. Kok Bang Coba nih ya, Luga kok Kisah Rasul nge-framing sih, 10, Bang? yaitu tentang Yesus dari Iya, dengerin. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ini yang harus dibaca. Ini kan ayat-ayat inti, ayat penjelasan. Allah itu punya roh, namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang membuat mujizat, bukan Allahnya. Allahnya cuma mengutus roh. Yang Oke, membuat poinnya. mujizat rohnya. Poinnya sudah kami Silakan. tangkap, sudah kami dapat. Ini kan silakan sama Natali dulu. Yang pertama, yang kedua, kalau bisa jangan memframing bilang Bang Zuma pengikut Paulus. Kami tidak kenal Paulus botak, Bang Luga ya. Iya, kami nggak mau lah Silakan. ngikutin orang. Nggak kenal kami. Nggak Iya, penting. makanya jangan copot-copot ayatnya Enggak. Paulus. Iya, Nanti kan kamu itu di dalam terjerat kitab sendiri. Anda. Bang Jangan Luga. kamu copot-copot ayat Paulus. Enggak. Silakan botak. Silakan botak. Iya, ayat Paulus itu rinciannya ada. Ketika pas nanti dibaca rinciannya kamu mati loh. Diam dulu. Pas rinciannya dijawab kan Paulus itu kan bukan cuma satu ayat. Botak diam Kisah Rasul 10 ayat 38 kan masih ada. Aduh. Diam dulu botak. Kasih Natalia dulu dia Iya, Bang jelaskan. Luga loh. Kenapa sih? Biasanya Bang Luga baik bodak, sama aku. bodak. Kok jadi gini sih Bang Luga? Diam dulu botak diam dulu. Makanya kan boleh Ada datanya loh. Ini nih loh, Diam ini dulu loh, ini botak. loh. Aku mau bacain dulu Bang Luga. Manusia tai, Bang Luga. gembel, Apa? lonte. Aduh. Turunin sampah ini, turunin sampah ini. Wajar nih sampah ini. Kenapa dia kesurupan gini ya? Tantrum tiba-tiba dia. Aduh. Giliran data yang tadi Bang Zuma bawa, ini aku tampilkan langsung gila banget dia. Kok bisa ya? Keserupan. Silakan lanjut Mbak Natalia. Iya, jadi ini sebenarnya tadi data dari Bang Zuma ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Memang di sini Yesus itu Paulus itu bilang gini, "Hai orang-orang Israel," ini kata Paulus ya. "Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia." Waduh, tipu lagi. Iya. Makanya gitu kok bilang bukan dilakukan Allah, gimana sih? Di sini datanya udah jelas. Keserupan. Itu gara-gara Papa Lopo bilang luga botak. Ah, botak memang dia. Tapi loh, kan dia memang botak kan, terus ngapain dia ngehina aku, lon kan ngapain gitu loh? Aku nggak ganggu dia gitu. Heran. Kalau dia botak nih emang dia botak kan? Kenapa dia bilang aku lon coba? Memang dia botak ya. Luga itu botak kan? Iya, memang dia botak. Tapi kenapa dia bilang aku lon? Aku kan bukan lon. Ngadi-ngadi itu sampah dunia itu. Itu ada Bang kebenaran itu ya? Ya betul. Ada. Bang Zuma lagi nggak standby kah ini? Ya. Dengan Cuma lagi sholat ya. Biar ya. Silakan. Oke, saya mau cuma bilang sedikit aja. Sebenarnya memang betul ya, kalau abang-abang ini semua beserta kakak-kakak ini sebenarnya ikut Universitas Paulus. Kenapa saya bilang begitu? Bisa besarkan saya biar saya tunjukkan datanya. Saya nggak suka ngomong nggak pakai data gitu. Boleh Bang Pandi? Biar saya tunjukkan datanya bahwa kita semua ini masuk Universitas Paulus gitu loh. Universitas Paulus Gundulmu. Maksudnya bagaimana? Iya, misalkan Coba aja. Biar saya tunjukkan jangan datanya. gundul. Coba jangan gundul kamu kesini. Datang-datang tiba-tiba gundul. Botak aja boleh botak, gundul jangan. Ya, nggak apa-apa, nggak Jangan apa-apa. gitu Oke, dong. oke. Besarkan saya biar saya tunjukkan datanya lah. Ya dipaparkan saja, sampaikan saja bang. Enggak, lebih enak tunjuk data. Kalau paparkan capek. Bagusnya saya tunjuk data. Nanti gantian ya. Saya juga akan tunjukkan data. Ya, oke, silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang. Biarin aja dulu dia. Mana? Ih, Ya, sebentar, sabar ya, biar saya buka kamera dulu ya.
Botak di bawah aja, Botak. Nggak usah naik, Botak. Oke ya, ini Bukhari 3005 ya. Di sini tertulis, Allah berfirman, aku telah menyediakan untuk hambaku yang saleh suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dari lubuk hati. Begini, ini di Bukhari 3005 ya. Ini kayak ini apa? Oke, kita buka sanadnya. Ini dia sanadnya. Oke, jelas ya. Bentar dulu, lu gak botak. Bentar dulu bang, lu gak botak di bawah saja. Korintus botak ya. Saya buka di Korintus 2 ayat 9-nya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kata-kata ini persis sama loh bang. Kok bisa sama sih? Coba lihat. Enggak, Bang, kebenaran. Sebentar dulu. Apa hubungannya dengan mukjizat? Enggak, bukan ke situ. Maksud saya gini dulu. Kok bisa persis Kenapa sama? dia ya? Apa yang ada gitu. di... Oke. Aduh, kok ditutup sih? Kenapa kecilkan saya? Saya kan berdasarkan data. Saya hanya bertanya kok bisa persis Maksudnya sama. apa? Poinnya gitu. apa? Poinnya apa? Apanya? Poinnya apa di situ? Poinnya, hadis Bukhari 3005 ini persis sama dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Hadis Bukhari 3005 sama dengan Enggak, ini apa hubungannya dengan mukjizat ini? apa Hubungan hubungannya gitu? dulu. Coba Anda jawab dulu. Kenapa kok ini persis sama? Gitu? Kok asik Pak Enggak, Polobo? emang bentar, emang hadis Bukhari 3005 bunyinya apa tadi? Oke, saya bacakan aja ya. Oke. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dari lubuk hati manusia. Itu isinya. Terus saya bacakan lagi di 1 Korintus 2 ayat 9-nya. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saya lihat ya, Oke. Langsung. Saya jawab dengan data. Ya, Ini 1 Korintus 2 ayat 9, ya kan ya? Ya. Oke. Iya, betul. Kita cek tafsir Yerusalem tanpa asumsi. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya dan Yeremia. Tapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah apokrip yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Gepeng jasmu. Wes. Aduh. Sekarang saya ya gantian. Ini sudah clear ya. Sudah saya bantu. Jawab dulu, kok bisa persis sama? Gitu. Ini justru ini saya jawab. Ayat yang kamu bawa nggak usah klaim itu ayat Paulus, tidak usah klaim itu ayat Paulus. Karena apa? Jadi itu ayat apa? Ini aja nggak jelas gitu loh dari mana. Karena ini apa? Boleh jadi. Coba kamu lihat. Boleh jadi ayat ini nih. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini itu gabungan dari Yesaya 64 dan Yeremia 36. Itu masih boleh jadi, belum pasti. Tetapi jadi kok ada di saya, tolong disaksikan data saya ini Alkitab Sabda tafsiran dari pakar Bible Yerusalem yang pinter, nggak kayak kamu. Nah, jadi Yesaya 64 Kamu tadi ngasih data saya diam. Kamu tadi ngasih data saya diam kan? Ya kan? Saya dengarkan, bahkan saya ngecek langsung. Nah, ternyata di sini apa? Boleh jadi, tahu lah istilah boleh jadi, Bang. Nah, ini boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan ayat gabungan Yesaya 64 dan
Yesaya 6:46 dan Yeremia 16. Tetapi mungkin mungkin tetapi lagi. mungkin Paulus mengutip sebuah kitab apokrip yang berjudul Apokalips, Wahyu, Elia. Ini datanya sudah clear, very very clear kalau kata Pak Ade. Nah, sekarang data saya gantian ke kamu ya. Saya akan menghantar kamu ya. Bagaimana mungkin kamu udah diam dulu menuduh kau, kami Keber. ini? Bagaimana mungkin kamu menuduh kami ini di universitas apa? Paulus. Jangan ngadi-ngadi kamu ya. Kamu lihat Paulus ini seorang yang bagaimana ini dia. Nih, kamu lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Ternyata di sini kalau kamu lihat sih kayak nggak ada yang aneh ya. Kalau umat terjemahan baca biasa aja, careless. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kayak nggak ada yang aneh gitu, kayaknya nggak ada yang aneh. Aku cek. Oke, kita cek. Kita jangan berandak yang dari situ dulu, yang tadi. Diam. Kalau datamu cuma data-data kasihan. Oh, kenapa takut? Kamu kan tadi nuduh-nuduh kami ngikut Paulus, ngapain? Nih, ternyata Kisah Para Rasul 17:28. Dia ini ternyata apa? Kisah Para Rasul 17:28 diambil dari ini, berasal dari ceratan filosofer Epimenides. Waduh. Dan juga dari Silesian Stoik filosofer Aratus. Ini ya. Oke tuh ya. Tadi yang saya klik ya. Dulu, kita bahas satu-satu ya. Diam dulu, satu-satu saya bahas. Jangan panas, jangan kejang. Jangan kejang. Enggak panas. Jangan kejang. Diam. Ini kok lari kayaknya nih. Kenapa? Silakan. Datamu sedikit deritamu, data saya banyak. Kamu harus sabar. Ya udah diam. Saya bicara full data, bukan asumsi. Diam ya. Oke, saya cek apakah benar dari Bible Gateway ini bahwa Kisah Para Rasul 17 ayat 28 ini menyatakan benar dengan pasti bahwa Paulus ini mengutip dari filosofer Epimenides dan juga Aratus. Saya cek langsung ke Bible Hub. Oke, lihat sumbernya Bible Hub, tidak ngadi-ngadi. Kisah Para Rasul 17:28, oke ya. Aku cek ke bawah. Oke. Aku permudah aja ya dengan yang namanya Translate to Indonesia. Nah, bentar ya. Kita lihat. Ada apa ini? Ternyata apa ini? Ini ternyata seperti yang dikatakan oleh para penyair Anda sendiri. Kutipan ini perhatian khusus karena diambil dari seorang penyair. Merupakan rekan Santo Paulus Aratus ya, Paul. Nih sekitar ini. Telah menulis puisi ya. Judul fenomena berisi ini. Ini dibuka dengan doa kepada Zeus. Doa kepada Zeus yang berisi kata-kata yang dikutip oleh Santo Paulus. Wow. Santo Paulus memang mengutip kata-kata untuk doa kepada Zeus. Kata-kata serupa ditemukan dalam himne Zeus oleh Cleanthes. Ya, kedua bagian ini layak dikutip. Terlalu. Dari Zeus dimulai, jangan biarkan kami pergi. Namanya tidak dicintai dengan dia, dengan Zeus terisi semua jalan yang kita lalui dan semua jalan manusia, terisi juga laut dan setiap sungai kecil. Dan dan dalam segala hal kita memerlukan bantuan Zeus. Ngeri. Nih Aratus Paeno 1-5 ya, dengerin. Parah. Nih. Yang paling mulia di antara yang abadi, banyak nama, yang maha kuasa dan selama-lamanya engkau ya Zeus. Wow. Oh, berarti yang tadi kita lihat ini ya, Kisah Para Rasul 28, keturunan Allah, ini keturunan Theos, ini Theos Zeus ternyata tiba ya Allah. Gak bahaya ta? Inilah panggilan manusia dengan satu suara, sebab kami adalah keturunanmu dan kami sendiri. Makanya kita nggak heran waktu si Paulus ini ke Ikonium, Listra dan Debre, itu kamu lihat di sini. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ternyata kita baca ayat selanjutnya, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Oh, Paulus itu diterima karena membawa ajaran pagan. Ajaran dewa. Gak bahaya ta? Zeus yang Zeus yang berbicara dan Hermes ini yang menafsirkan. Makanya Barnabas disebut Zeus dan Paulus
disebut Hermes. Gak Ini bahaya langsung toh? Iki gak bahaya toh? bahaya Tare. Ini Alkitab Bahaya. Sabda Yerusalem ya. Dewa Walah, ini walah, walah. nama latinnya Merkurius adalah juru bicara para dewa. Bahaya kayak kira. Parah. Iki gak bahaya toh? Oke. Lawang kan aku udah ngomong toh. Udah ngomong. Kamu ini udah ngomong. Mas, silakan Bang. Silakan. Lawang dari tadi ku bilang Theos itu dewa piye toh Mas? Mas kok nggak percaya? Bujur. Ya. Bang, Iki bojomu nggak percaya. Tolong besarkan dong. Nah, Besarkan. Oke, silakan. lanjut ya lanjut. Saya monitor. Lanjut. Iki gak bahaya toh? Mbak Natalia gak bahaya toh? Bahaya. Wah, bahaya Tare. Yuk apa? Lah, lah, Ya, lah, biar lah. biar saudara kita ini ngomong dulu baru nangis. Iki, mangga. Ngomong dhisik wis engko kon mewek-mewek kok wis gak apa-apa wis sakarep. Iya, Ya mewek. wes sakarepmu lah. Heeh, mewek kok. wis. Monggo. Saudara Juma yang terhormat, saya mau nanya nih, sedikit ya. Yes. Di sini di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah Yeah. timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Iya. Jadi kita berarti kepada hadis Bukhari, sebentar, hadis Bukhari 3005 ya. Di sini tertulis Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu dalam kurung kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dari lubuk hati manusia. Iya terus. Oke, jadi ini saya merasa ini kata-katanya persis sama loh Bang Juma. Ini siapa yang mencontek nih? Sebentar, Apakah izin. mungkin Paulus Izin yang sebentar, Bang mencontek Iya silakan. Bukhari atau Maaf sebentar. Paulus yang mencontek Bukhari? Matamu iki lo matamu ndelok iki mang data wis tak tunjukno. Matamu suwe lo. Woi, matamu picek apa iki ket mang wis tak tunjukno ya opo sih arek iki. Ini yang ada Babang Paulusmu itu. Babang Paulusmu itu yang ternyata ini aduh ngambil dari mana? Ini nggak jelas nih, belum tentu tulisannya Paulus. Ini masih mungkin Paulus loh. Ternyata apa? Sudah pasti ini dia ngambil apa? Ngambil Yesaya dan Yeremia, kitabnya Yahudi yang diambil-ambil, dicomot-comot, ditulis di sini. Iya, saya akui. Ngeklaim Coba Paulus. di sini juga disebutkan, oke saya tutupkannya. Di sini sebutkan ada tertulis katanya, bukan dia mengatakan. Ya, terus kamu- ini saya apa? Saya dengar dari Allah. Tetapi di sini tadi klaim ada tertulis. Artinya setelah kamu dia tadi gabungkan di dua ayat Gabriel, oh udahlah jangan pura-pura budak lah. Jangan pura-pura budak, jangan pura-pura buta. Jangan pura-pura budak, jangan pura-pura buta. Ini tadi ya. Tadi pas Bang Zuma lagi sholat sudah saya tunjukkan data. akui, ini dari Yesaya 6. Ini nih, saya perlihatkan. Ya udah, berarti yang nyolong siapa di sini? Yang nyolong siapa? Yang nyolong siapa? Paulus mengutip dari Yesaya dan setelah dikutip Ya udah, Paulus. yang nyolong siapa? itu setelah Ya digabung, udah, dikutip selesai, kan? lagi. Dikutip lagi Bahasa buku Al-Quran Korintus aja yang sama mana? bahasanya bahasa Selesai Al-Quran apanya? itu aja udah jelas berbeda Seandainya bahasa dengan pribadi. perjanjian lama. Berarti itu dikutip dari perjanjian lama yang hadis Enggak, Bukhari itu ya. ngapain ngutip-ngutip? Al-Quran berdiri sendiri, ngapain ngutip-ngutip? Yang ada berdiri di sendiri sini kok masih Paulus sama yang gitu ngutip. hadisnya. Ini udah jelas Kok masih Paulus yang sama? ngutip. Ini gue tunjuk Ini ini, harus ini. kita selesaikan Perbesar, nih. gue perbesar. Ini siapa yang ngutip? Siapa yang ngutip? Berarti Siapa yang mengutip? Siapa yang mengutip? Kau nih udah colong-colong kitab Yahudi, nuduh-nuduh. Gila nih orang. Dibaca ulang, Mbak Natalia biar dia dengar. Dibaca ulang tah? Kita baca rungokno yo, rungokno rek. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 64 ayat 6 dan Yeremia 3:16. Tetapi mungkin juga masih mungkin Paulus mengutip nggak tahu diri, udah jelas data, jelas mengutip, masih aja bacot.
ente kadang-kadang. Masih Udah, mau kok jadi Kristen? Lanjut Udah, Bang Zuma. Iya, silakan Bang Zuma. Aku tadi gergetan soalnya udah nunjukin data, masih pura-pura budek, pura-pura buta dia. Silakan Bang Zuma. Mohon Oh, ini bahaya iki. Ya saya 64 nomor 6. Iya, Bang. Nggak ada hubungannya itu deh. Ya, ini Ada paling- hubungannya. Ini data dari ini aja. Kecuali kalau nomor 4. Nah, sekarang permasalahannya adalah di situ kan dikatakan ada tertulis. Wajib dong dia nunjukkan tertulis di mana? Ayo. Ayo. Lagi kabur iki piye iki? Kabur. Oh. Ya saya 64 kan tadinya rujukannya. Iya. Makanya Nomor berapa? rujukannya juga di sini kata-katanya boleh jadi, Bang. Jadi ini juga rujukannya ini masih mungkin meraba-raba ini dapat dari Nomor mana berapa juga deh? Ya saya 64 nomor berapa? Nomor 6. Lah nggak nyambung toh. Gak nyambung ini. Gak nyambung kabeh berarti. Nah, jadi ketika dikatakan kemudian tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah terlihat didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa hubungannya dengan dia saya 64 nomor 4? Oh, Berarti nggak ada. Berarti tetapi seperti ada tertulisnya di mana? Di sini tertulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisnya di Yesaya 64 Fala ayat ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tiap seorang pun, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan di surga yang menyenangkan hati dengan sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Jangan-jangan ngambilnya di sini. Jangan-jangan ambilnya di sini. Karena kalau dikatakan kitab 1 Korintus 2 nomor 9 ada tertulis, ini tertulis di mana? Ayo. di Yesaya 64 ayat 4. Tak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Silakan. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Ini bukan berbicara mengenai surga. Di Yeremia pun ada. Ya, silakan tunjukkan. Yeremia berapa? Yeremia berapa? Jadi begini, Jom. Yeremia berapa? Sekarang begini, Jom. Itu Dek Natali, Yeremia berapa? Yeremia 3:16, Bang. dengan Bukhari 3:05. Tapi ayatnya nggak ada yang kayak gitu semua, ayatnya beda semua. Sekarang Apabila masa persoalannya, itu kamu bertambah mulai banyak dulu. beranak cucu negeri ini masalah dunia ini berbicara keduniaan. Sedangkan yang diterangkan dalam 1 Korintus 2:9 ini tentang surga. Ini ngutip dari mana tulisan si Korintus ini? Ayo. Ini begini. Kasih kesempatan. Mati Mija. Begini Mati ya, Mija. Jom. Ini kata-katanya persis sama dengan hadis Bukhari 3005. Berarti yang tertulis yang dimaksud Korintus itu ngambil di hadis. Tukang ngutip. Aduh, gerakan Ayo. sedikit dong. Masa yang dulu Gimana ada yang ceritanya? mencontek yang terakhir datang? Siapa Anda yang mengatakan? Siapa Anda yang mengatakan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia lebih dulu daripada hadis? Ayo, siapa Anda? Hah? Sekarang Anda Lembaga kitab itu berdiri kapan? Surat Paulus. Lembaga Dulu kitab surat-surat Anda Paulus itu apa berdiri hadis? kapan? Ya, sekarang saya tanya, mana duluan hadis daripada surat-surat Paulus? Lebih duluan hadis daripada Lembaga Bible Indonesia. Ayo. Bukan mengapa? lembaga Bible. Loh, ini Surat-surat baru dibuat. Paulus. Ini baru dibuat. Surat Paulus. Ini terjemahan 1974. Anda jujur. Surat Paulus. Ini terjemahan tahun 1974 yang kamu baca. Anda gitu sih, John. Kalau Kesian TB2, Anda. kalau TB2 Anda ini 2023. Kena dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Kok Allahu Akbar lagi. Mana original, mana? Manuskrip tertuamu mana coba? Udah, nggak usah manuskrip deh. Nggak usah manuskrip. Mati Mija. Jelas Anda melihat. Anda masih memutarbalikan fakta. Loh, yang memutar balik patah. Tunggu. Oke. Oke. Silakan jawab. Oke. Baik, sekarang saya ingin tahu dari Anda. Lebih duluan surat Paulus dalam bentuk bahasa Yunani
tolong tunjukkan surah Paulus dalam bentuk Yunani itu bunyinya seperti apa. Silakan. Saya tunggu. Buka bahasa Inggris saja ya, bahasa Inggris ya. Oke. Bahasa Inggris itu baru kapan mulai? Yang saya Inggris minta, saya buka ya, yang bahasa saya Inggris. minta itu Inggris, masternya, master. Bahasa Inggris ya. Gue bahasa Inggris. Udah keok dia kan? Udah keok. Kok keok lagi? Anda ini aneh, kok keok. Sekarang saya tanya, mana duluan surat Paulus daripada hadis Anda? Yang duluan itu bahasa Yunani di abad Iya, tapi duluan keempat. Di surat abad Paulus kan keempat daripada itu. hadis Anda. Kok bisa persis Dengarkan. sama kata-katanya? Itu yang saya tanyakan. Dengarkan. Nah, kenapa bisa sama persis kata-katanya? Karena ya. Lembaga Kitab Indonesia lihat dari hadis. Kok lihat dari Halo. Anda ini aneh toh. Dia menerjemahkan surat-surat Paulus, bukan melihat hadis Anda. Nah, terus kalau dia menerjemahkan dari surah Paulus dan itu betul adanya, tolong itu dikutip di mana? Tertulis di mana? Ayo. Tertulis di mana? Iyalah. Sekarang bukan yang Tertulis Anda di mana? arahkan. Pertanyaannya Tertulis di sekarang, mana? Kok bisa persis sama? Tertulis di mana? Siapa yang mencontek dan Kan siapa yang dicontek? kitabmu yang baru datang kemarin pagi, kitabmu yang baru kemarin pagi mengatakan ada tertulis. Mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Anda ini Tertulis di aneh. mana? Kok baru kemarin pagi sih? Dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan Baru saya, kemarin Bung. pagi. Dengarkan saya. Boleh di-mute enggak ini saudara kita ini? Di-mute aja dulu, di-mute. Dengarkan. Kamu membaca sebuah buku, yang mana buku itu ditulis tahun 1974. Rujukan ente adalah surah-surah Paulus. Tunjukkan surah-surah Paulus dalam original teks kalau memang sumbernya dari sana. Satu. Yang kedua, kalau benar di dalam original teksnya seperti itu bunyinya, pertanyaan saya, ini tertulis di mana kutipan Paulus ini? Tertulis di mana? Ada sumbernya? Ada sumbernya? Mutar-mutar katanya. Mutar-mutar katanya. Ayo, tunjukkan. Polanya di mana? Saya dengarkan percakapan Anda dengan Luga tadi ya. Mungkin sekarang Nggak Anda ada sudah kan? berpikir balik itu. Nggak ada. Oke, nah, selesai. Tolong akal Anda dipakai. Kok ini bisa Nggak ada kan? Nah, siapa yang meledak dia. itu yang harus Anda jawab. Nggak usah Kalau ngaji. sekarang begini, duluan mana bahasa Arab daripada bahasa Indonesia? Duluan surat Paulus daripada hadis Anda. Duluan Jadi- mana bahasa Arab dari bahasa Jawab. Indonesia? Dengan Nggak kata usah lain, soal bahasa. duluan mana kitab Bukhari daripada bukunya Lembaga Kitab Indonesia? Kutanya sama sekarang. Ini sama-sama terjemahannya, sama. Nangis. Duluan mana kitab Bukhari Muslim dibandingkan dengan Lembaga Kitab Indonesia? Ayo. Duluan surat Paulus Korintus Allahu daripada Akbar. hadis Anda. Malu dia, malu. Oh, malu, Anda nggak tahu malu ini sebenarnya. Mau kita buktikan? Nggak tahu Mau malu. kita buktikan? Dinda Natali. Jelas datanya. Iya, Bang Zuman. Anda masih mengelak. Oke. Ini Monitor Anda dek, jujur tolong aja. buka Markus 1 nomor 1 dek. Markus 1:1 ya. Oke. Iya. Nah ini pembuktiannya lah ya. Pembuktiannya bahwa kamu itu ditipu oleh agamamu sendiri. Bukan Yang Dinda. bukan saya, Jum, bukan agamaku. Pegangan. Diam dulu, Pegangan. Markus 1 nomor 1 dek, paralel. Iya, ini paralel. Nah tuh, Markus 1 nomor 1 ada kata anak Allah. Masuk ke ininya, masuk ke original text yang di bawah paling bawah. Anak Allahnya kode berapa anak Allah? Geser ke kiri, geser ke kanan. Anak Allah. Enggak ada, kosong. Inilah perlihatkan di kamera. Nah itu dia kan. Anak Allah mana tuh? Dari mana ambilnya tuh? Wih. Muncul tiba-tiba. Tiba-tiba muncul. Anak pungut atau anak Allah ini tiba-tiba muncul. Ini nggak ada. Ini adalah kitab yang dikarang tadi pagi. Sama seperti 1 Korintus 29. Dari mana kata anak dan Allah ini diambil? Dari rangkuman bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda mengacu kepada 1 Korintus ngutip kepada hadits, Allahu Akbar ya. Coba dibuka. Lucu. Mana kata anak Allahnya mana? Oke, buka saya, besarkan saya, biar saya tunjukkan.
Kayaknya tuh. Kayaknya tuh. Kosong. Kena iki rek. Wes. Uripmu kok gak Sarga. roti. Nama kebenaran jenenge Misalkan saya, biar ketahuan. saya tunjukkan. Aduh. Ya, silakan. Ya, ya. silakan dibesarin. Ah, dibesarin. Ini KJP ya, KJP ya. Ah, KJP. Satu. KJP. The beginning of the KJP. gospel of Jesus Christ, the Son of God. Oke, jelaskan the Son of God. Nah, mana manuskripnya? Kodenya? Mana? Apa lagi? Mana? Tunjukkan tadi. Mana kodenya? Kucluk. Mana? Ayo dong. Belajar waras napa? Apa sih? Ini kan jelas ini. Lo. the Son of Kok jadi bingung dia ya? Lo. Kok jadi bingung The dia? Son of God. Anda Iya lihat? mana? Bingung lagi. Kodeks original teksnya mana? Kodeks. Hmm. Sekarang Anda tunjukkan dulu manuskrip Al-Quran semua. Biar saya tunjukkan manuskrip Al-Quran semua. Mati mau balik. Mate balik. Teh harapan. Teh harapan. Mate colik. Kesimpulannya Mate hanya colik cuma, kok. siapa yang mencontek, siapa yang dicontek? Coba Anda jawab. Bukhari dengan Lah itu tadi surat nasibnya kitabmu coba. Itu nasibnya kitabmu tadi. Kamu sudah nggak lihat Nasib nasibnya apa? kitabmu tadi? Coba Anda jawab dulu. Anak Bisa alanya Anda mana? lihat. Anak alanya mana kodeksnya? Anak Kok alanya anak mana? lagi? Anak alanya Coba mana? Anda lihat di 1 Korintus 2 ayat 9. Kok bisa persis sama? Itu ngambil dengan di hadis mana? Bukhari? Buka akal Anda. Nah sekarang Buka. sekarang Ini 1 Korintus ini ambil dari mana? Toko-toko gitu loh. Kasihan saya. Coba buka data yang asli dong. Di situ Mereka itu oke. Pakai waktu. Saya ikuti irama Anda. Oke. Tidak. Saya ikuti irama Anda. Oke. Anda mengatakan hadits ini kemudian meniru 1 Korintus 2 nomor 9. Oke, saya ikuti. Siapa yang meniru, siapa yang ditiru? Itu yang saya bilang. Oke, baik. Anggaplah kamu benar. Sekarang tolong dong 1 Korintus 29 ini Paulus kutip dari mana? Kan di situ dikatakan tetapi seperti ada tertulis. Nah, saya mau tahu dari mana sumbernya Korintus mengambil kata ini. Yang Silakan. pertama Yesaya 64 ayat 4 di situ Oke. ada ya. Oke, kita baca. Saya tunggu. Kita baca Yesaya 64 nomor 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Theos yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Theos, hanya engkau yang berbuat demikian. Kok enggak sama bunyinya? Kok tulisannya enggak sama? Dikutip dari situ. Tapi di Paulus dengan Mana? kata-kata yang lain digabungkan. Mana? Saya ambil lagi Di ya. situ dikatakan tidak. Dengar. ambil lagi Tetapi lainnya. ada tertulis. Ada tertulis. Seperti dalam bahasa Yunani diartikan dengan katos grapo. Katos grapo artinya fotokopi. Persis tertulis sama seperti yang diterangkan Yesus dalam Matius 4 nomor 6. Oke. Mana? Itu Yeremia Mana? 3 ayat 16 ada lagi. Apabila pada masa itu kamu tambah banyak dan beranak cucu di negeri Yeremia 3. Nah, firman Tuhan. Yeremia 3. Maka Oke, orang kita tidak baca, lagi akan kita baca. berbicara tentang tabut perjanjian itu. Oke. Tidak lagi akan Oke, kita baca. Apabila masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini. Ini bicara surga atau bicara di bumi? Mampus. Ayo. Ini bicara di bumi atau bicara di surga? Ayo. Tahuan nanti arahnya ujung-ujungnya ke hadis ngutipnya. Yeremia 64 gagal. Saya 64 gagal. ya. Tunggu dulu. Yesaya 64 Masalahnya, gagal. Sekarang Yeremia di mana 3:16 di situ gagal Paulus, lagi. Meskipun Paulus di sini berbohong seperti yang Anda tuduhkan,
Tetapi kok sama dengan di Bukhari 3005 itu yang saya tanya, bukan yang lain. Artinya bukan begitu. Kalau apa? ternyata di Yesaya tidak tertulis begitu, tidak tertulis juga kemudian di Yeremia begitu, tapi tertulisnya di hadis, berarti Paulus ngutipnya di hadis. Tapi Anda akan mengatakan, loh, Paulus kan lebih dulu. Berarti karangan ini bukan Paulus, tapi orang-orang berikutnya yang mengutip dari hadis. Ayo, malu. Masih hidup ya, pas hadis itu ditulis ya. Malu. Iya, saya malu mendengar. Malu. Sebab Paulus tidak pernah, Paulus itu tidak pernah menulis dalam bahasa Indonesia. Berarti pengarang kitab Anda sendiri yang mengatakan itu dan mengutip tertulis di hadis. Makanya kalau punya kitab itu lestarikan orinya supaya jangan palsunya ada yang menyebar kemana-mana. Kutip di hadis Anda ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebenaran nangis aja udah nangis. Iya udah. Kesimpulannya udah ketahuan bahwa kitabnya orang Kristen itu mengutip dari hadis. Kesimpulannya saya ulang lagi, dengarkan. Kesimpulannya 2 Korintus 1 yang disebutkan 1 Korintus 2 nomor 9 mengutip dari hadis. Allahu Akbar. Masya Allah. Kasihan. Ya, mulai malu sekarang ya, mulai Ketawa rasakan gila. malu ya, mulai rasa malumu ya, malu. Ternyata Kok sebodoh ini ya mereka Bang Zuma ya? Kok sebodoh ini ya? kan Al-Quran sudah mengatakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidak menyadari, mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Itu kata Al-Quran. Tuh, sadar enggak kalau dia sudah tipu dirinya sendiri? Enggak. Nanti muncul lagi tuh, cari lagi nih, gelisah cari lagi kemana-mana. Apalagi literasi yang saya mau hantam ini, apologet Islam. Tidak bisa. Tidak bisa. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan para apologet Islam. Belum. Ngelawaknya parah dia ya ampun. Yang bisa mengalahkan para apologet Islam Indonesia itu adalah satu, Dajjal. Hanya itu. Kalau masih yang hidup-hidup di zaman sekarang ini mah remeh-temeh, kecile. Karena kenapa? Sandaran kita akal, sandaran mereka iman. Tidak ada yang bisa kalahkan itu. Kalau sudah iman, laki-laki pun bisa dilihat menjadi perempuan. Itu kalau sudah iman. Kambing dibedakin cakep aja gitu ya, Bang, ya? Cakep. Tapi kenapa kemudian kita tak mampu mengalahkan Dajjal? Yang bisa mengalahkan saingan kita Dajjal? Karena Dajjal itu bermujizat. Dia seperti lebih hebat daripada nabi-nabi. Sehingga orang luluh. Makanya kita harus berhati-hati. Kayak Luga tadi naik ke sini itu kan, ku bilang badanmu besar tapi matamu satu. Dajjal itu. Pengikut Dajjal. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Dan saudara-saudara orang-orang kafir itu adalah setan di dalam menyesatkan manusia. Saya ulang, saudara-saudara orang kafir adalah setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Al-Quran tuh. Coba, kira-kira kalau selama kita nyimak dunia debat, yang membantah Bibelnya sendiri siapa? Kitabnya sendiri siapa? Islam membantah Quran atau mereka membantah Bible? Mereka. Islam membantah Nabi Muhammad atau mereka membantah Yesus? Mereka. Islam membantah Allah atau mereka membantah Tuhan? Mereka. Jelas itu. Makanya dikatakan dari buahnya kamu akan melihat dia. Apa ending terakhirnya ketika dikatakan buahnya? Orang-orang yang mendengarkan perkataanku ini, kata Yesus, adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Kuat.
Ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? Innani anallah, la ilaha illa ana. Kuat. Kenapa kamu sholat? Perintah Allah. Mana dalilnya? Inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuat. Siapa nabimu? Muhammad, Nabi Muhammad. Siapa rasulmu? Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Muhammadar Rasulullah. Kuat. Apa agamamu? Islam. Mana dalilnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kuat. Lalu kata Yesus, dan barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku, sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir, karena mereka adalah orang yang tulul. Kita tanya, apa nama kepercayaanmu? Keliceng. Di mana Yesus pernah menyebut kata keliceng? Gak pernah. Apa nama kitabmu? Lukas. Di mana Yesus mengatakan tentang kitab Lukas? Tak pernah. Siapa nama rasulmu? Aulus. Di mana Yesus pernah menyebut nama Aulus? Tak pernah. Kapan hari ibadahmu? Minggu. Di mana Yesus pernah menyebut nama Minggu? Tak pernah. Kenapa kamu tidak sunat? Siapa yang ngajarin kamu tidak sunat? Apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub pernah melarang untuk bersunat? Tidak pernah. Kenapa kamu makan babi? Apa dasar pijakanmu? Ada. Kenapa kamu nyembah Yesus? Apa dasar pijakanmu? Ada. Tak ada. Itulah yang dikatakan Yesus, dari buahnya kamu mengenal mereka. Buahnya dan rumahnya dibangun di atas pasir. Begitu hujan datang, Bang Suma datang, baru rubuh pondasinya. Takbir. Yang ada remah-remah, emosi, jengkel, maki, menistakan, merendahkan, dan seterusnya. Ujung-ujungnya apa? Meow. Jawabannya gini, Abang Zuma, yang paling klasik kalau ditanya, jadi begini, udah selesai itu bareng. Tadi malam itu Jadi begini. 400 kali lebih dibuat jadi begini, jadi begini, jadi begini. Jadi tak ada dasarnya ya, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, untuk kita umat Islam itu sampai mau mengizinkan generasi kita masuk ke dalam agama yang isinya buah-buah dari pengajaran nabi-nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Kita harus mempermantap barisan, kita harus semakin diperkuat. Saya lihat Dinda Natali semakin kuat, Bang Palopo juga, Dinda Estar, semuanya insya Allah, alhamdulillah. Ditambah lagi orang-orang cendekiawan Islam di antara kita kayak Kandito, teman-teman yang lain, Dinda Fandia masih muda. Ayo semua rapatkan barisan. Belum lagi saya lihat pemerhati dunia apologet ini semakin hari semakin ramai, semakin banyak, dan orang semakin menikmati debat-debat ini. Maka mari para apologet semangat terus. Perjuangkan Islam ini supaya dikenal banyak orang. Islam ini supaya yang tadinya keluhan-keluhan beberapa tahun yang lalu yang datang ke saya, ibu, bapak, anak selalu mengeluh tentang agamanya. Kenapa enggak dari dulu Pak ada debat begini Pak, supaya kami tahu perbedaannya antara agama kami dengan Islam. Karena yang kami tahu Islam itu bunyi masjidnya, lewat minanti itu di rumah tak pakai sarung pergi di masjid. Kita tidak tahu apa Nabi bikin di sana. Mereka bikin apa kami enggak tahu. Mereka puasa kami enggak tahu. Mereka kemudian umat Islam itu pengajian di masjid kami enggak tahu. Tapi setelah ada dunia debat membandingkan antara agama kami yang kami yakini dengan Islam, kami ternyata sudah tahu bedanya. Makanya kami semua ini satu keluarga Pak. Dan masih ada keluarga saya dari kampung mau bersyahadat. Itu sudah pernah kita alami. Ternyata banyak di antara mereka yang sudah buntu, yang tidak lagi kemudian percaya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa mati ya? Kok bisa disunat? Kok bisa netek? Lah kalau ibunya sakit gak bisa netein, lapar dong dia. Akhirnya mereka bertemu dengan kondisi-kondisi itu, tapi belum ada solusi. Ya mereka lihat Islam itu ya sibuk dengan keislamannya. Mereka berislam dengan sesamanya Islam. Mereka tidak memperhatikan kemudian mengajarkan Islam ke non-muslim. Tapi dengan adanya debat, dunia debat seperti ini, wow,
Bukan hanya umat Islam jadi penikmatnya saja, tetapi banyak dari orang-orang Kristen yang diam-diam masuk di Qomal memperhatikan. Mereka mulai gusar, mereka mulai gelisah, mereka mulai bertanya-tanya, mulai mereka itu malas ke gereja, mulai mereka itu menghitung, apa yang terjadi kalau saya sudah syahadat, apa yang terjadi kalau saya sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Mereka sudah mulai begitu. Dan saatnya lah kemudian kita kembangkan terus ilmu keislaman kita, ilmu pengetahuan Bible kita, untuk menolong orang-orang mereka ini. Tetapi dengan catatan, kita jangan sampai ya seperti melakukan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta mereka. Kita yang biasa-biasa aja. Diskusi yang keras ketika yang datang itu adalah orang keras. Ingat, berbicara mengenai hikmah bukan cuman sopan apa lembut. Enggak. Hikmah itu perang juga. Perang itu juga adalah hikmah. Orang mempersiapkan 2 rakaat, mengasah golok untuk masuk ke medan perang. Kalau ada peperangan ini, untuk membela negara dan seterusnya, itu juga hikmah. Jangan dikira hikmah itu selamat siang Pak Ayu. Iya, kami memang memerintahkan kepada anak-anak. Bukan kayak begitu hikmah itu. Hikmah itu bukan begitu. Hikmah itu nahi mungkar. Keras terhadap orang yang menghujat, itu hikmah. Tegas terhadap orang-orang yang menistakan, itu hikmah. Karena Islam didirikan bukan hanya dari satu pilar. Islam itu didirikan dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bukan hanya sekedar bersapa-sapa, santun, attitude, tidak. Akhlak yang baik itu, akhlakul karimah itu adalah mengatakan ya kepada yang hak, menyatakan tidak kepada yang batil. Jadi kita tidak serta-merta kemudian harus berlemah lembut dalam hal Islam dihujat lemah lembut. Tidak, bukan begitu. Itu bukan ilmu hikmat itu namanya. Cuman karakter kita sejatinya umat Islam yang sudah pernah bertemu dengan Bang Suma, orang kan mendengar Bang Suma ini orangnya kejam, pasti beringas, pasti dia ngomong besar sekali kalau kita mau. Alhamdulillah, saya bertemu dengan orang-orang dunia nyata, banyak di antara mereka yang ternyata Bang Suma dengan di live ketemu langsung beda orangnya. Itulah maksud saya gitu loh, sahabat-sahabat. Jangan menjadikan karakter kita menjadi karakter yang keras hati, karakter yang tabiatnya keras membabi tembok. Jangan. Tetapi mari kita belajar Al-Quran, belajar tentang kitab-kitab terdahulu, supaya kita bisa membantu umat Islam jauh dari pemurtadan, dan orang-orang yang sudah goyah menggunakan akal dalam agama sebelah itu bisa menerima hidayah dengan baik. Demikian, sebentar silakan. Ya, selamat siang Bang Amap Sado. Shalom. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Saya orang Islam, nama saya Anang. Cuman saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Suma mungkin yang sudah lebih paham dengan Islam, dengan Kristen. Saya merasa Bang Suma lebih sudah paham. Kalau saya sih sedikit paham tentang Islam tapi tidak paham tentang Kristen. Cuman yang saya mau tanyakan begini, saya pernah masuk ke roomnya orang Kristen. Lah di situ kan isinya mengolok-olok Nabi Muhammad dengan surat, kalau nggak salah suratnya berbunyi, "Hei Nabi, mengapa kamu mengharamkan padahal itu saya halalkan?" gitu. Nah tafsirannya itu berbunyi begini kalau nggak salah. Jadi kasusnya diceritakan kasus bahwa Nabi Muhammad itu mensetubuhi Siti Hajar kalau saya salah, budak di situ kan. Siti Hajar, salah. Iya kalau nggak salah. Ya pokoknya budak. Jadi ada yang melihat, terus wanita satunya itu nggak terima. Nah, ya saya bingung kok bisa begini tafsirannya. Lah, saya pikir lah ini kok antara ayat dengan tafsiran ini nggak nyambung. Yang dihalalkan apa, yang diharamkan apa. Lah kok ini yang diceritakan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu ditegur dengan dia dia mengharamkan sesuatu, kan nggak nyambung. Lah saya cuma ngomen, ini nggak nyambung tafsirannya. Lah yang saya tanyakan ke Bang Suma ini ya, apakah dari sekian banyak mungkin dari gereja atau dari orang Kristen itu sendiri punya ahli tafsir Al-Quran yang khusus
menyelewengkan arti makna dari surat-surat itu. Karena itu tafsirannya menurut saya tidak nyambung dengan ayat tersebut kayak gitu loh. Jadi tafsirannya versinya orang Kristen itu sangat tidak nyambung. Kalau tafsir kan harusnya nyambung dengan ayat. Seperti itu satu. Intinya yang saya tanyakan, adakah mungkin dari golongan mereka itu mempunyai ahli tafsir Al-Quran yang fungsinya untuk mengolok-olok Nabi Muhammad atau untuk menyesatkan atau untuk memperkuat iman orang Kristen tersebut dengan menjelek-jelekan Nabi Muhammad? Satu. Yang kedua, ini saya mau tanya. Iya. Ini kan Paulus itu katakanlah membalikkan ajaran Yesus, dibawa ke barat mungkin lah ya, untuk dijadikan sebuah agama. Itu tujuannya apa? Maksudnya tujuannya Paulus itu apa? Apakah demi, katakanlah kalau zaman sekarang ya mungkin demi ekonomi, demi uang, demi kekayaan, demi duniawi, atau bagaimana? Itu saya ingin tahu ya, mungkin jadi biar jelas, maksudnya biar jelas visi atau misi Paulus itu menyebarkan agama yang mengkambing hitamkan Nabi Isa itu bersifat duniawi atau bersifat akhirat lah, katakanlah untuk beribadah beneran, apa memang hanya bersifat duniawi sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi uang seperti perpuluhan dan sebagainya lah, saya nggak tahu. Intinya tujuannya Paulus, mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan. Oke, baik. Jadi yang pertama ya, terkait dengan apa yang saudara kita pertanyakan di dalam surat Tahrim ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Apa yang dihalalkan di sini? Yang pertama terkait penghalalan madu. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyuta wa minas syajarah wa mimma ya'rithun. Allah menghalalkan madu. Kenapa diharamkan? Itu satu. Kan beliau mengharamkan madu kan? Sementara Allah menghalalkan. Nah, jelas di ayat selanjutnya kemudian perintah Allah, summa kulli min kulli thamarat. Minumlah makanan dari segala buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ini perintah Allah. Berarti Allah menghalalkan madu, kenapa diharamkan? Lalu kemudian, kalau tuduhannya terkait dengan menyetubuhi atau apapun dari sanggahan-sanggahan, dari tuduhan mereka, loh, menggauli istri itu adalah halal. Kenapa diharamkan? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kelaminnya illa ala azwajihim, kecuali terhadap istrinya. Berarti teguran ini terkait dengan haramnya madu dan haramnya menggauli istri. Tak ada hubungannya dengan yang dituduhkan oleh mereka. Itu tak ada, makanya tafsirannya itu berbeda. Nah, adakah kemudian mereka ini ilmu atau disiplin ilmu? Ya kita tahu di STT itu sekolah teologi itu ada ada mata kuliah Islamologi. Mereka mengkaji data-data Al-Quran, terjemahannya yang bisa dipelintir untuk menguatkan iman mereka, menguatkan hujjah mereka, dan melemahkan iman Islam awam. Itu yang harus kita paham. Jangankan ilmu tentang Al-Quran, tentang Bible aja mereka cuma bisa apa? Eksegesis, hermeneutika. Apa dasar pijakan hermeneutika? Nggak ngerti. Nggak ada, cuma tafsir tok. Jadi tidak ada disiplin ilmu kemudian yang mereka gunakan secara ilmu baku terkait dengan objek kebenaran layaknya Al-Quran.
yang mereka pakai nggak ada. Kalau kita ada ilmu nahwu, sharaf, balaga, i'rab, mantik dan seterusnya, mereka nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi, Nabi siapa? Paulus. Jangan ke Islam, ke Yesus aja, ke Bible aja. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba, datang menyamar seperti Yahudi, padahal mereka non-Yahudi. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Satu, memanggil aku Tuhan, menyeru aku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Jadi tanda-tanda nabi palsu itu. Di mana mereka pergi? Neraka. Di mana dalilnya? Matius 7 nomor 23. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Paulus ini tidak pernah diutus. Makanya di dalam Lukas 21 nomor 8 dikatakan, waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan membawa-bawa namaku, memakai namaku, dan dia akan mengatakan akulah Tuhan, akulah dia. Jangan kau percaya. Dua. Yang ketiga, Matius 24 nomor 24, nabi-nabi palsu itu mampu bermujizat. Paulus mampu bermujizat sampai ketika sampai di daerah Antioquia, dia dilantik, hampir dilantik menjadi dewanya orang di sana, dewa Hermes. Selanjutnya dikatakan pula di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Setelah orang tobat masuk ke dalam agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi Pak Yesus ini menubuatkan, meramalkan, menceritakan indikasi yang kuat itu adalah orang-orang ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi yang membentuk agama baru untuk menyesatkan manusia. Makanya dikatakan dalam Matius 24 nomor 26, waspadalah apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Artinya Yesus mengatakan jangan kau percaya kepada Paulus. Demikian Bang. Itu yang pertanyaan pertama, saya sudah puas dengan jawabannya. Ya, memang pada waktu itu saya cuman katakanlah menyangkal dengan tafsirannya itu nggak nyambung dengan ayatnya, makanya selang berapa menit kemudian room ditutup gitu kan. Nah, untuk jawaban yang kedua memang belum, kalau menurut saya belum poin Bang, mungkin dipoinkan Bang. Dalam arti poin saya tanya tuh, mungkin bisa dianalisa tujuannya Paulus itu demi uang, demi kekuasaan, atau demi akhirat gitu. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai tujuan akhir, di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79. Allah mengatakan terkait kitab atau buku yang kemudian dituliskan oleh orang-orang yang datang mengatasnamakan Tuhan, padahal yang dituliskan itu bukan dari Tuhan, melainkan dari diri mereka sendiri. Kita lihat ayatnya, apa yang Allah firmankan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila wailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa yang dimaksud dengan harga murah? Tujuannya apa? Apa keuntungan menulis surat pada masa itu? Hanya ingin digelari rasul, hanya itu aja. Hanya itu aja. Apa yang didapat? Tak ada. Gelar rasul, habis itu dipenggal, mati. Gak ada.
Ini Al-Quran mengatakan menulis dengan tangan mereka sendiri, maka celakalah apa yang mereka lakukan. Mereka menjualnya dengan harga murah, hanya ingin dikasih gelar rasul aja, tak ada yang lain. Bayangkan aja apa pembuktiannya. Nah, kita telah secara logika sederhana. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dirinya sebagai nabi dan rasul, apa keuntungannya? 1400 tahun keturunannya dihargai, dilindungi, ya, diutamakan. Sekelompok orang kemudian memuliakan mereka, para habib dan seterusnya. Mereka dijaga. Keturunan Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu dijaga, dilindungi, dilestarikan kalau perlu. Karena ini bukti keuntungan yang besar. Tapi kalau yang menulis surat-surat mereka, jangankan keluarganya, bapaknya pun mereka nggak tahu siapa. Bapaknya Paulus siapa, nama mamaknya siapa, nama anaknya siapa, nama istrinya siapa, siapa nama adiknya, cucunya, nggak ada yang tahu. Nggak ada keuntungan sama sekali buat dia, nggak ada. Cuman dapat gelar rasul aja supaya namanya ditulis. Cuman itu, tak ada yang lain. Al-Quran tidak pernah keliru. Masalah akhirat itu nggak mungkin. Akhirat larinya hanya ke neraka. Sesuai dengan dalil Matius 7:15 sampai nomor 23. Begitu, Bang. Oke Bang, terima kasih jawabannya sudah memuaskan semua. Sama. Alhamdulillah. Saya tak nyimak di bawah, nanti kalau ada pertanyaan lagi saya tak naik lagi, saya berikan kesempatan buat yang lain, silakan. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Suma, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Papa Lopo disapa dulu Papa Lopo yang baru naik 2 ini. Siap Bung Pemdi. Selamatkan siang Bung Predik. Selamat sore. Selamat sore. Kristen. Konghucu atau Buddha? Konghucu, Buddha, Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Dua-duanya Bapak. Oke, Bang Epeng. Selamatkan sore. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam. Oke. Kita kasih Bang Predik dulu ya. Silakan Bang Predik. Ada yang mau dibengkokkan lagi, silakan. Saya yang bertanggapi ini semua ini ngomongnya ngawur semua. Ya, Seperti yang orang aja dia ini. Kira jadi orang yang goblok sekali dia. Dia ini goblok dia, goblok. Kasih ruang, kasih kursi. Dia ini goblok, ngomong sama orang goblok. Siapkan aqua. Siapkan oksigen. Ngawurnya di mana, gobloknya di mana? Coba di orang spesifik. ini ngawurnya itu Bang, saya mau bilang ya, saya minta maaf ya. Mungkin teman-teman ngawurnya itu kebodohannya itu ialah selalu salah menafsir ayat-ayat orang. Itu salah nafsir dia. Dia membengkokkan semua kata-kata tadi. Saya dengar semua tadi saya. Oh iya, iya. Orang ini. Kalau saya bengkokkan Al-Quran kamu, silakan kamu mau nggak? Contohnya saya bilang, saya bilang Muhammad itu bohong. Jangan dijawab dulu. Coba satu yang bengkok menafsirkannya ayat yang mana coba supaya dia menafsirkan tadi dia ngomong itu semuanya bohong semua dia. Yang benar yang mana Bang? Saya ikuti semua apa namanya omongannya ya. Iya, yang benar yang mana? Saya juga ikuti. Saya masih hidup. Saya masih hidup. Langsung tegur. Yang mana yang salah? Ternyata orang ini pemecah belah. Saya masih di sini malah. Saya masih di depan Anda. Ini goblok, paksa pintar biar orang mengikuti. Selama masih bercerita tentang saya mau digoblokin juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Apa yang salah, Bung? Selalu mengatakan Tuhan apa manusia kok dituhankan. Kamu kan saya sudah baik. Sejak kapan saya tanya dulu. Ngapain kamu ngomong kayak gitu, ngapain? Sejak kapan Maria melahirkan sapi? Sejak kapan? Saya tanya dulu. Kalau sebentar, makanya kamu itu kalau ngomong itu kamu sendiri ngomong, orang lain nggak boleh ngomong. Anda mengatakan saya salah dengan mengatakan Yesus manusia. Maka saya tanya, sejak kapan Maria melahirkan sapi? Jawab. Yang bilang Maria melahirkan sapi siapa? Berarti benar saya dong dengan mengatakan Yesus Tuhan, manusia, bukan Tuhan. Itu menurut kamu. Lalu menurut Anda Maria melahirkan apa? Melahirkan Tuhan.
Ada. Mati nih Jon. Itu kan iman kepercayaan orang. Ngapain kamu ganggu orang? Coba. Nah, Kenapa mengapa kamu nggak telusuri Muhammad kamu yang goblok itu? Coba Guruna, aku gini. mulai aku biadab. fokusin. Anak lonte, kamu nggak boleh bohong Lu yang bicara kayak biadab, bukan gitu. saya yang biadab. Lu yang Nggak biadab. boleh. Nabi Muhammad Nggak boleh Sallallahu kata-kata Alaihi gitu. Wasallam itu tidak pernah menyentuh kamu. Kenapa kamu katakan hal seperti itu ke dia? Kamu juga selalu hina Yesus. Yesus juga pernah menyentuh kamu apa? Coba. Saya justru membela Yesus yang kau katakan anak Siapa yang dewa. suruh kamu bela dia? Siapa yang suruh kamu bela dia? Lah itu Nabi saya, Siapa yang kuclok. suruh? Itu Nabi Siapa yang saya. suruh? Siapa yang Itu suruh? Nabi saya. Kamu belajar aja sama Itu Nabi kamu, saya. jangan masuk-masuk Yohanes agama orang. 16 nomor 13, Kalau apabila kamu roh agama kebenaran orang, jadi itu urusan datang, jaga kamu. maka dia akan memuliakan aku. Kami sangat memuliakan dia. Kenapa kamu mengatakan dia anak dewa? Malah di agamamu disebut sebagai anak binatang. Itu Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia suci. Kenapa kalian katakan anak hewan? Hah? Janganlah kayak begitu. Islam itu ingin mengangkat derajat Yesus yang adalah Nabi Isa yang kalian palsukan namanya menjadi Zeus Yesus, yang adalah anak manusia suci yang kalian katakan sebagai anak Tuhan. Siapa yang Islam palsukan? datang Siapa yang untuk palsukan? mengajarkan kalian Cuma- bahwasanya Nabi itu adalah manusia suci, bukan manusia terkutuk. Pasukan Betul. Sekarang begini. Siapa? Sekarang Siapa begini. pasukan? Sekarang begini. Saya Sekarang saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kita adil. Ini memang yang sama, beda Kita adil. Bang, beda. Kita adil. Anda tadi Oke, menuduh siap. Nabi saya. Sekarang kita adil. Saya mengatakan Yesus bukanlah manusia terkutuk, tapi dia adalah manusia suci. Anda tadi menuduh Nabi saya. Tapi saya sebagai Muslim mengatakan Yesus yang lahir di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah manusia suci yang sangat mulia. Sekarang menurut saudara, yang mati terkutuk di atas tiang salib itu Yesus atau bukan? Predik. Jawab. Yesus, kenapa? Coba. Sekarang siapa yang memuliakan Yesus, saya atau Anda? Ya saya lah, masa kamu sih? Kamu mengatakan Yesus manusia terkutuk. Saya mengatakan Yesus manusia mulia. Yang bilang sebentar, yang bilang Yesus manusia terkutuk siapa? Lah, tadi Anda mengatakan yang mati Iya. terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Nanya. Sebentar, makanya nanya itu harus pelan-pelan. Kamu kan nanya, Yesus disalib enggak? Saya bilang disalib. Lalu kenapa? Oh, saya nggak tanya itu. Kamu jangan bohong. Saya tidak tanya itu. Saya mengatakan yang mati terkutuk. Yesus mau menerima kutukan itu. Oh, berarti Dia benar. menerima kutukan itu, dia membebaskan kami dari kutukan itu. Kamu tahu nggak? Oke. Berarti betul. Dibebaskan, Yesus Bos. itu manusia terkutuk. Kami dibebaskan dari kutukan dosa. Kami dibebaskan, Bos. Kami sebenarnya dikutuk, tapi karena dengan kuasa kasihnya, dengan cinta yang luar biasa, dibebaskan kami umatnya dari kutukan itu, Bos. Oke. Kamu tahu. Oke, mana dalilnya? Mana dalilnya kalau kamu itu dikutuk? Mana dalilnya? Ya kami kan orang berdosa. Tapi Mana dengan kuasa dalilnya? kasihnya, Mana dengan cintanya, dalilnya? Mana dosa kami dalilnya? dibebaskan, dosa Mana kami dalil? dihapus, dosa kami Mana dalil? diampuni. Mana Tapi dalil? Kamu saya baca dalam Al-Quran kamu. Mana Di situ dalil? Kamu dikutuk, tahu nggak? Mana kamu? dalilnya? Kamu dikutuk. Baca sendiri Al-Quran kamu. Oke. Kamu udah ngapal Al-Quran. Jadi, Kamu oke. Predik. Jadi kalau ada orang yang memperkosa mamanya sendiri, dosanya ditanggung Yesus. Siapa yang memperkosa? Iya. Saya begini, tanya Pak. samamu, Makanya begini. kalau Oke, ada siap. orang Kristen memperkosa Iya. bapaknya atau memperkosa ibunya sendiri, dosanya ditanggung Yesus. Udah. Kutanya samamu, jawab. Aku boleh jawab, boleh. Kamu diam. Supaya aku jawab. Setiap manusia ketika dia berbuat dosa dan setelah dia berbuat dosa dia diampuni, dihapuskan, maka dia jangan berbuat dosa lagi. Begitu, Bang. Saya tanya samamu. Semua Orang-orang orang dengar. Oke, siap. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang memperkosa kebunian binatang, memperkosa perempuan-perempuan, membunuh orang tuanya,
begitu Yesus datang mati di atas tiang salib, dosa-dosa mereka memperkosa perempuan, memperkosa binatang itu, semuanya dihapus dan ditanggung Yesus. Begitu? Udah selesai. Begitu? Udah selesai, aku jawab. Jawab. Oke, siap bos. Ketika orang-orang yang membunuh orang tuanya, memperkosa sanak saudaranya, ketika dia bertobat, maka dia diampuni bos. Dia bertobat, diampuni bos. Dia bertobat, diampuni bos. Bukan bertobat. Saya tidak tanya bertobat. Dosanya terhapus. Ya, Dosanya maka terhapus. Dengar. Dosanya terhapus dengan Yesus mati di tiang salib secara terkutuk. Begitu. Jadi orang Roma memperkosa mamanya sendiri, membunuh ibunya sendiri. Yesus datang mati di atas tiang salib untuk menghapus dosa-dosa pembunuhan terhadap ibunya, gitu. Begitu maksudmu? Begitu maksudmu? Udah selesai kamu ngomong. Begitu maksudnya? Iya, kamu udah belum? Jadi orang Roma, orang Yunani membunuh ibu kandungnya yang melahirkan dia. Begitu Yesus datang mati di atas tiang salib, maka dosa membunuh ibu kandungnya tadi dihapus. Begitu? Udah selesai ngomongnya. Begitu maksudnya? Jawab. Iya. Udah selesai ngomongnya. Aku ngomong lagi. Ingat ya, narasi saya ingat. Orang Roma, orang Yunani membunuh ibu kandungnya sendiri yang sedang hamilkan adiknya, yang sedang mengandung adiknya. Ibunya mengandung 7 bulan. Karena minta uang jajan tidak dikasih oleh ibunya, maka ditusuklah lambung ibunya, rahim ibunya, matilah adiknya yang ada dalam kandungan, lalu digorok lehernya ibunya. Yesus kemudian datang, mati di atas tiang salib untuk menghapus dosa anak tersebut. Begitu maksudnya? Jawab. Udah. Kamu udah selesai ngomong? Silakan jawab saja. Oke. Kalau saya ngomong, kamu jangan ngomong. Nanti saya ngomong, kamu ngomong kan ribut jadinya. Oke. Mengapa Yesus Tuhan kami harus turun ke bumi? Dia turun ke bumi itu akibatnya karena manusia kehilangan kasih sayang di bumi ini. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Jangan kau pakai acara Paulus. Jangan kau pakai cara-cara Paulus. Jangan. Yang saya tanya langsung ke poinnya. Langsung to the point. Seorang anak membunuh ibu kandungnya yang sedang hamil 7 bulan dengan cara menusuk perut ibunya sehingga adiknya pun mati. Habis itu tidak puas membunuh janin ibunya, digoroknya leher ibunya. Kemudian besok pagi terdengar kabar dari Yerusalem bahwa seorang dewa turun ke bumi untuk menghapus dosa anak tersebut. Apakah begitu? Ya atau tidak? Jawab. Saya akan mau jawab. Kamu ngomong gimana saya bisa jawab. Saya tidak perlu narasi Paulus, narasi gereja saya nggak butuh. Saya mau to the point dari kasus yang saya bawa. Ini nggak bisa diskusi kayak gini nih. Ini nih botol kamu nih membotol nih. Saya tanya apa? Kenapa kamu bertanya kemana-mana? Saya tanya, saya nggak butuh penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya cuman mau mendengarkan jawaban. Ya atau tidak. Kamu ini goblok. Masa saya ngomong, kamu nggak mau saya ngomong? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya seorang anak. Iya, bang sayang. Beri kesempatan saya berbicara. Tapi saya tidak sedang ingin mendengarkan colote mimbar gerejamu. Bullshit. Kesempatan berbicara gimana? Saya dengarkan narasi saya. Seorang anak menikam ibunya dengan pedang, di mana ibunya sedang hamil, tembus masuk ke dalam rahim, mati juga anaknya yang adalah adiknya sendiri. Setelah itu belum puas, digorok juga ibunya. Besok hari Minggu, hari Jumat sore, tiba-tiba dewa kamu Yesus itu mati di atas tiang salib. Apakah dosa anak yang membunuh adiknya dan menyembelih ibunya tadi seketika terhapus kemudian? Jawab, ya atau tidak? Orang jawab, kamu ngomong. Orang jawab, kamu ngomong. Biar kamu ngomong aja deh, biar aku dengar. Aku turun aja deh, bosan sama kamu. Pikirkan pertanyaan saya itu, karena saya tahu kamu ketampar dengan kasus itu. Masih mau kau datang besok? Itulah yang kemudian didoktrin sama kalian. Ingat saudara-saudara Kristen Indonesia. Ini Bang Suma yang berbicara. Dengarkan.
Kalian Kristen ini adalah Kristen keturunan. Kalian bukanlah Katolik yang pertama kali. Bukanlah kalian ini penyembah Yesus yang pertama kali. Kalian ini generasi ke-16, bahkan generasi ke-17, bahkan generasi ke-18 dari penyembahan yang diajarkan oleh Romawi pertama kali. Beruntun, berunut, kemudian bergeser dari Roma, Vatikan, bergeser sampai ke Belanda masuk ke Indonesia. Pahami itu. Konsep yang pertama yang mereka pasalkan kemudian adalah dosa-dosa orang Roma, dosa-dosa orang Yunani, semuanya dosa apapun habis. Berapa banyak runutan kalau kita susun dosa-dosa manusia di atas muka bumi? Membunuh ibunya, membunuh ayahnya, memperkosa saudaranya sendiri, mencuri, merampok, membunuh, berzina. Semua dosa-dosa dilakukan oleh manusia. Ya, dosa apa yang paling bejat? Itu semuanya ditanggung oleh anak orang di atas tiang salib. Kasus kecil yang saya sampaikan tadi, dibunuh ibunya dengan sadis, ditusuknya lambungnya, rahimnya ibunya dengan sadis, dan itu pasti ada, dan itu pasti terjadi. Apalagi zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu, sebelum Masehi dan seterusnya, betapa banyak dosa-dosa itu terjadi. Tuhan datang ketika manusia berdosa, menghancurkan Sodom Gomora. Tapi ini aneh, ada Tuhan yang datang bunuh diri untuk dosa, untuk menghapuskan dosa-dosa pelaku maksiat. Sodom Gomora diratakan, Fir'aun dihabiskan, Qarun dihancurkan. Tapi ada yang aneh, dosa-dosa beringas binatang yang berupa manusia terhapus seketika dengan cara membunuh Tuhan mereka di atas tiang salib. Apa ini? Apa ini? Makanya tak sanggup anak ini tadi menjawab. Ada seorang anak menikam ibunya, menusuk rahimnya, mati janinnya. Tidak puas lagi, dia tebas lehernya ibunya. Datang bapaknya menolong. Begitu dia balik lihat bapaknya, dia tebas juga lehernya. Begitu saudara-saudaranya yang lebih tua datang, dia tebus lagi lehernya semua, mati bersecuran. Tetangga-tetangga datang menangkapnya, dihabisin semua tetangga-tetangganya, mati lagi kemudian. Habis itu dia rampok hartanya orang semua. Begitu Yesus mati, dosa-dosanya dihapuskan. Beh, ganteng kalilah, cakep kalilah ajaran ini. Hebat kalilah. Parah. Padahal Yesus mengatakan di endingnya, Yohanes 5 nomor 29, ketika kiamat sudah terjadi, orang-orang dibangkitkan kemudian untuk dihukum sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang berbuat baik ketika di hidupnya dibangkitkan untuk mendapatkan hidup kekal di surga. Yang kemudian berbuat dosa di kehidupannya di dunia dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Yohanes 5 nomor 29. Kenapa ajaran Yesus ini tak mau didengarkan? Kenapa? Ada apa? Karena waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yudha ilal Islam. Karena mereka adalah pembohong-pembohong, disebabkan Islam sudah datang kepada mereka, tetapi mereka tak mau menerimanya. Inilah akibatnya. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan yang mau menambahkan atau ada yang mau mengkritisi. Silakan. Ya, ini Guru Nda, aku tadi tuh mau memastikan gitu ya, itu tuh Tuhannya itu Tuhan yang menciptakan alam semesta yang dilahirkan lewat Maria itu ya? Iya. Kok bisa? Iya, betul. Situ ya pikirnya ini. Yohanes 1 nomor 3. Oh alah. Tuhan yang menciptakan alam semesta dilahirkan oleh Maria. Itu gimana coba? Ayo dong kawan-kawan Karestan, berpikirlah. Udah gede kan? Ya ada Tuhan menciptakan alam semesta, dilahirkan. Ini kan artinya bukan maha kuasa ini. Ini namanya Mahabrata. Ini namanya mahasiswa. Aduh. Belum lagi sebelum melakukan prosesi firmannya itu dia nunggu 9 bulan loading 9 bulan.
Lu ke bandara imigrasi aja itu ngabisin nggak akan berbulan-bulan, 2-3 jam beres. Yesus ini Tuhan turun ke bumi, untuk aktif di bumi dia membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Please lah. Di sini kalian itu diajak berpikir gitu loh, daripada ngehujat dikasihlah kalian logika yang benar mengenai ketuhanan. Ngambek, emosi, Burunda sampai di ngomongin yang aneh-aneh coba, aduh. Iya. Tapi ilmu gini Bang gratis Kores. marah-marah. Tapi begini Bang Kores, Bang Zuma, Iya. saya lebih tertarik tadi narasi yang dibawa oleh Rasul Luga ya, Rasulnya Kristen tentang Wahyu 56 ini Bang. Roh Allah ini, roh Allah ya, Allah. Roh Allah ini Bang, ini maksudnya apa maksudnya ini Bang? 7 roh Allah ini di Wahyu 5 nomor 6 ini Bang Kores. Salah. Saya luruskan dulu. Iya. Itu bukan. Jangan juga menggunakan alef lamet begitu. Dalam Ibrani itu artinya sumpah serapah. 7 roh sumpah serapah. Itu bahasa jadinya lari ke Ibrani ini kalau tulis Allah. Iya. Mazmur 10 nomor 7. Jadi harusnya di situ roh dewa, karena kan teos, roh dewa dalam kurung teos. Nah, kalau berbicara 7 roh dewa yang turun ke bumi, ya mungkin maksudnya dewa padi, dewa kesuburan. Mungkin itu maksudnya. Karena kan mereka penyembah teos kan, penyembah dewa kan, penyembah roh kan. Benar nggak? Betul. Iya, sedangkan Tuhan itu kan bukan roh. Sementara mereka mengklaim Yohanes 4, Tuhan itu, teos itu adalah roh, maka sembahlah dan roh dan kebenaran. Berarti teos ini dewa dong. Yang turun ke bumi ada 7. Yang satu mungkin maksudnya Bapa, kedua anak, ketiga berumur pati. Kan yang identik dengan binatang-binatang itu kan persembahan-sembahan paganisme kan? Benar nggak? Dewa-dewa mereka dalam wujud binatang kan di mereka kan, orang-orang paganisme Romawi Yunani ini kan. Nyembah-nyembah roh juga Guruda. Nyembah-nyembah roh itu kan roh binatang. Oke, jadi ya kita masih cari 4 dewa ini mana. Nah itu yang saya tanya Bang, 4 dewa ini kan Ya. 3-nya udah turun nih. Ya. Nah, yang 4-nya ini yang mereka harus cari. Mati Mija, balas jangan sampai yang satunya itu yang berbentuk kulit, yang sudah dipotong. Tapi ini kita tidak tahu dewa apa nanti namanya dia ini. Cincin maut. 7 roh Allah bermata 7. Ini roh Allahnya satu badan gitu ya? Inilah ke-7 roh teos, roh dewa yang turun ke bumi. Mana tahu dewa Baal, dewa Molok, pisah-pisah tempat, mana tahu, wallahu alam bissawab. Mana tahu. Ini yang bisa jawab, ini Pendeta Gilbert yang bisa jawab. Iya, yang aku pengen tahu ini Gurunda, itu setiap roh matanya 7, badannya berapa? Mata 7, tanduk 7. Ya, tapi keterangannya itulah ke-7. Nih. Nah itu Kenapa? jadi satu badan matanya 7 atau ini 7 roh ada 7, matanya semua 7, tanduknya semua 7 gitu. Nah itu dia Ayo dong kawan-kawan masalahnya. Kristen, kasih paham kami, bingung. Gancet dewanya parah buat bahasa. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk. Nah itu kan makhluk kan? Nah, keempat takhta, di tengah-tengah takhta keempat makhluk, dan di tengah tua-tua berdiri seekor anak domba 5. Tadi kan ada 4 makhluk tambah anak domba 5, seperti telah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ke-7 roh teos, dewa yang diutus ke seluruh bumi. Ke seluruh bumi berarti berpencar mereka, Dek. Terus gini juga Bang Zuma, itu Atau enggak ini pawai gitu, satu tempat satu kali.
Nah, itu dia. terus gini juga bang, kan itu kan katanya seperti anak domba, seekor anak domba seperti telah disembelih. Itu Sembeli. Iya, keleleran kepalanya doang atau nggak ada kepalanya apa gimana ya? Seperti disembelih, kalau sudah disembelih berarti kan ada luka di situ. Oh, Kepalanya berdarah sudah gitu ya. Luka batin. Enggak, cobalah ambil domba, sembeli, suruh habis itu sudah sembeli lari. Gimana kepalanya menggantung? Kayak gitu-gitu mungkin. Ngeri banget. Zeus kayak gitu nggak ya? Ngeri tuh. Kasihan. Jadi mereka menganggap nyaman kan? Mereka merasa nyaman gitu loh dengan keadaan yang sangat nyaman mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dijauhkan dari aslinya, merujuk kepada keislaman-islaman. Jadi mereka merasa nyaman. Tapi kalau mereka kita kembalikan ke yang aslinya, ori ajarannya pertama-tama, kali-kali pertama, ya mereka akan sadar seperti ini. Dewa, Theos sama dengan dewa, bertanduk 7, bermata 7. Itu mereka mau tidak mau mereka harus berpikir, oh iya juga ya. Iya juga ya. Tapi kan di Indonesia ini kan kitabnya sudah ke Islam-Islaman tuh. Semua kayak Islam banget. Iya, istilahnya maling punya Islam, terus Islamnya malah disalah-salahin. Istilah lu aja maling punya Islam. Bisa kita salahnya gimana? Macam lu masuk rumah orang, ditaruh di ruang tamu, terus lu bilang, ini tuh bukan ruang tamu, ini tuh harusnya kamar mandi gitu. Apalah lu ini? Tapi Bang Kores, kalau ini yang udah disembelih ini masih imut loh, tanduknya masih kecil loh. Yang udah disembelih, tapi apa ini apa yang gimana? Sama lain-lain Bang. Nah ini masih kecil-kecil tanduknya nih. Ini apa ini? Ajaran apa ini yang begini nih, kira-kira ini? Halah. Ih, takut banget sih. Kayak gitu. Mana itu? Ini loh, itu kambingnya kecil. Muka isinya mata semua. Ngeri ya. Ngeri banget. Ya, ini yang baru naik Kristen atau Muslim bang? Islam bang. Silakan, apa yang mau disampaikan bang? Saya mau ngundang Pak Bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan ya kirim permintaan. Untuk teman-teman karena kalau tidak ada Kristennya kita bagaimana caranya dialog? Ya silakan. Mungkin Assalamualaikum tukang daging. Ada yang mau disampaikan? Ya. Kalau bicara tentang ketuhanan ya, teori yang paling sering kita dengar dari Oten itu untuk membenarkan ketuhanan mereka ya Tuhan itu maha berkuasa, dia mampu jadi apa saja ya termasuk manusia. Makanya mereka menganggap Yesus itu sah sebagai Tuhan karena dia adalah jemaat dari Tuhan gitu. Teori ini sebenarnya teori yang sama dengan teori-teori pagan yang lain gitu. Makanya kita ketahui pagan-pagan itu ya Tuhannya ya merupakan jelmaan
dari dewa-dewa itu. Ya ada Tuhannya yang jadi patung, jadi Cupatkai, jadi Hanoman, Sun Gokong. Bahkan kalau di India itu lebih banyak lagi variasinya itu. Ada tikus pun juga dianggap jelmaan dewa. Bang, maaf Bang, kan teman-teman Kristennya juga belum naik gitu. Ya kita bernarasi aja gitu. Bahkan di India itu ya, kalau kita lihat di YouTube, sepeda motor pun dia juga ada jelmaan dari dewa gitu. Sepeda motor ada didewakan di India sana. Nah ini berangkat dari teori seperti itu tadi. Tuhan mampu jadi apa saja, ya termasuk juga ya manusia. Nah kesalahan teori ini ada dua sebenarnya. Yang pertama itu dia menabrak rasionalitas gitu. Yang mana kalau kita berpikir secara rasional, kita itu nggak bisa menyamakan satu objek dengan objek yang lainnya. Misalnya kita menyamakan antara duit dengan daun, itu nggak bisa. Menyamakan antara kucing dengan gajah, itu nggak bisa. Termasuk menyamakan manusia dengan Tuhan. Karena masing-masing setiap objek hal, perbuatan maupun fenomena itu punya ciri-cirinya, konsepnya, bentuknya, karakternya, potensi-potensinya. Jadi nggak bisa kita menyamakan satu objek dengan objek yang lainnya. Cuman dalam kekristenan banyak doktrin dan juga liturgi mereka yang memang menggiring orang penganutnya, pengikutnya itu untuk tidak menggunakan akal sehatnya. Ya misalnya dalam liturgi mereka ada ritual memakan roti tetapi diumpamakan seolah-olah itu adalah daging begitu. Atau menyamakan anggur dengan darah. Ini jelas orang itu tidak melihat roti sebagaimana apa adanya roti itu lagi. Tapi yang ada di dalam pikirannya, roti ini adalah objek yang berbeda, daging begitu. Maka kalau kita ngomong sama teman-teman Oten, memang sulit untuk mengajak mereka berpikir secara objektif ya. Ketika kita tanya, Yesus itu Tuhan, dia bilang manusia. Ketika kita kejar dia manusia, dia bilang Tuhan. Jadi sulit kalau kita ngomong dengan teman-teman Oten itu untuk berpikir dan bersikap objektif. Bang tukang daging izin dulu Bang. Mending Abang tukang daging itu memaparkan seperti apa itu konsep pagan Bang. Begitu aja mungkin Bang. Silakan. Kalau pagan panjang lebar lagi nanti. Ini sedikit lagi kita sambil menunggu teman-teman Kristen yang punya otak sedikit saja yang bisa naik untuk dialog. Pagan secara istilah itu penyembahan kepada berhala. Maksudnya adalah memang Tuhan yang goib itu, yang transcendence ya, yang nggak bisa kita lihat, kita teliti, kita amati itu, dia menjelma menjadi sesuatu yang konkret. Nah, sesuatu yang konkret ini kita bisa ketahui dari ajaran-ajaran pagan itu wujudnya, sosoknya gitu. Ya diantaranya batu, dan selain itu ya dia dipersonifikasi. Bentuk Tuhannya itu ya atau dewa-dewanya itu ya manusia. Kalau di Yunani dewa-dewanya ya mirip orang Yunani itu. Di India mirip dewa-dewa di India, dan di Cina ya mirip orang Cina. Ya sialnya ini ya yang mengenaskan di Indonesia ini. Tuhannya Oten yang di Indonesia ini masih versi Belanda, bule gitu. Nah, jadi itu pagan secara istilah. Kemudian yang tadi ya terkait Tuhan yang Maha Berkuasa mampu jadi apa saja manusia itu, kalau kita bicara tentang Tuhan, seharusnya
cara satu-satunya kita untuk mengenali Tuhan itu adalah dari orang yang diutus oleh Tuhan, yaitu nabi atau rasul. Begitu. Maka kalau ada tanpa data maupun realitas itu yang kita dapati tentang Tuhan, jadi kesimpulannya tentang Tuhan hanyalah berdasarkan halu atau imajinasi saja. Nah, terkait data, cuman pada kekristenan lagi-lagi mereka ini Izin bang, nggak usah bahas-bahas kekristenan kalau nggak ada otennya. Itu monolog namanya bang. Nah, kita kan nggak menghujat. Ya, abang mute saja dulu. Kalau tidak saya turunkan saja bang. Ya, mute saja dulu. Iya. Silakan teman-teman Kristen yang bisa dialog, silakan kirim permintaan. Ini kenapa ya teman-teman Kristen ini pada takut semua ini? Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Papa Lopo, lanjut. Iya, jadi benar bang ya. Apa yang dipaparkan juga Bang Tukang lagi. Oke, untuk teman-teman di bawah, kita kan ini sambil mengisi waktu. Mungkin Bang Zuma juga lagi ngeteh atau bagaimana ya. Jadi ini untuk ngisi waktu aja kita. Yang penting kita bernarasi sesuai koridor dan data. Jadi apa yang dipaparkan tadi Ahita ya, orang tua kita, saya anggap orang tua juga, Bang Tukang Daging ini tentang pemahaman tentang Bible dan kekristenan juga beliau sangat paham gitu ya. Jadi ini kan menyangkut masalah topik yang kita bawa tadi tentang Wahyu 56 ini ya, ada dalil gitu ya teman-teman. Jadi mohon dijaga juga lah typingannya ya sambil mengisi. Oke, untuk teman-teman dibantu tap-tap ya di bawah layar, tap-tap biar bisa di-share untuk teman-teman Kristen. Silakan naik ya kalau ada teman-teman Kristen yang ingin berdialog santai. Silakan. Saya undang Pak Seprianus, Pak Pendeta Seprianus, tapi beliau tidak berani naik lagi. Entah kenapa. Oh gitu. Silakan ya, kalau ada teman-teman Kristen boleh mengajukan permintaan. Kosong di bawah itu Pak. Ya, jadi seperti yang kita ketahui gitu, Tuhan yang Maha Kuasa itu telah berfirman dalam surah Al-Muluk ayat 12 gitu, berbahagialah orang-orang yang takut kepada Tuhan yang mereka tidak mampu melihatnya. Sehingga Tuhan yang benar itu yang tidak terlihat. Kalau kelihatan itu berhala. Karena dalam surah Al-A'raf ayat 194, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang serupa dan lemah juga seperti kamu. Gitu. Jadi apalagi yang ditunggu? Hanya Islam yang benar-benar menjelaskan supaya kalian tidak terjatuh dalam penyembahan yang sesat gitu loh. Oke. Terus kenapa Islam itu kok susah banget dimurtadin? Iyalah, karena Allah telah berfirman dalam surah Maryam ayat 81 sampai 82 yang bunyinya itu mereka mengambil penolong-penolong lain selain Allah agar supaya apa? Agar supaya mereka mendapat perlindungan menyembah yang lain. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya nanti apa yang disembah selain Allah itu akan menjadi musuh mereka di hari penghakiman. Allah udah terang banget loh memberitahukan hal yang seperti itu. Masih aja mau ngebantah. Iya, itulah Bang Tukang Daging. Yang fenomena sekarang ini gini, yang terjadi di komal-komal mereka ini Bang. Ada beberapa saya masuk di room teman-teman Kristen gini Bang. Mereka ini sekarang sudah mulai agak goncang. Kenapa saya mulai agak goncang? Karena mereka mencari pembenaran di dalam Al-Quran tentang Yesus itu. Jadi mereka sudah mulai banyak menyamakan. Nah ini nih. Jadi di beberapa data-data di dalam Al-Quran itu mereka ambil untuk menguatkan tentang Yesus. Nah ini Bang. Itu bagaimana pemahaman seperti itu Bang? Silakan. Ini ke siapa? Bang Kores juga boleh, silakan. Itu nanti gantian dengan Bang Tukang. Menyamakan gitu? Iya.
Jadi mereka kan mengambil Isa di Al-Quran itu dia yang awal dan yang akhir kayak gitu kan. Jalan kebenaran kata kayak gitu kan. Gimana itu menanggapi? Iya, jadi mereka kalau posisinya Indomie habis gitu kan, kas untuk membiayai calon-calon domba baru kosong, nah mereka baru nyamain gitu. Nanti kalau Indomie mie instan udah banyak, baru mereka ngebedain lagi gitu. Maksudnya apa? Jadi kebanyakan mantan-mantan Islam yang lemah imannya itu pindah ke Kristen. Itu bukan karena meyakini apa yang tertulis pertamanya, tapi karena lapar. Belum makan 3 hari, belum makan 2 hari, utang di mana-mana gitu. Sehingga ketika disama-samain kan jadinya gampang masuknya kayak gitu. Jadi yang membuat muslim awam yang imannya lemah masuk ke Kristen itu bukan karena penginjilan, tapi karena mie instan. Karena mie instan gitu. Buktinya apa? Iya, bukan karena wah Yesus ini adalah Tuhan, enggak kayak gitu. Coba gini aja sekarang ya, coba ada nggak Indonesia ya? Kalau Indonesia nggak ada, luar negeri lah, gua pur. Ada nggak orang kaya beragama Islam pindah ke agama Kristen? Ada nggak? Coba. Orang kaya pindah agama? Beragama Islam. Berat, nggak ada lah. Ada nggak? Nggak ada, mana ada. Nah, rata-rata kan menengah ke bawah semua ya, ya nggak? Betul. Gitu. Nah sekarang kita lihat orang Kristen yang pindah ke Islam, Bapak yang terhormat si Babe Yusuf Hamka, ya. Masya Allah. Ya. Betul. Bener ya? Nah, betul. Lalu ada yang terkenal dan kondang, Bapak Deddy Corbusier, ya nggak? Lalu kemudian Koh Stephen Birowo, ya nggak? Kodondi juga mungkin bang. Koh Donditan, ya nggak? Itu kontraktor besi tuh, Koh Dondi tuh, ya nggak? John LBF, ya benar. Orang kaya, Mike Tyson, nah orang kaya, rapper di ini aku lupa namanya siapa aja, orang kaya itu. Benar juga ya. Bener nggak? Iyalah, Kores masa bohong, Ustadz Felix. Nah, iya Kapolda Papua, bos JNE juga. Nah, itu lihat, coba. Itulah kenapa gue bilang yang membuat Islam itu berpindah ke Kristenan bukan karena perkara keimanan, tapi perkara lapar atau enggak pasangan. Itulah pasangan yang kedua yang gue bilang. Nggak ada sejarahnya orang kaya beragama Islam pindah ke Kristen, itu nggak ada. Ya, gitu kawan-kawan. Hehehe, jangan terguncang, ini kenyataan, bener, fakta, ini fakta. Tolong host dinyalain AC, ada yang kepanasan di atas. Di bawah. Gimana? Iya, ya. Bang tukang daging gimana bang? Menanggapi tadi, silakan. Oh iya, almarhumah Sinead O'Connor juga. Aduh, lagunya apa lupa. Zombie kalau nggak salah. Ya kalau nyamain di Kristen di Indonesia ya tujuannya nggak lain ya untuk ini kristenisasi gitu. Tunggu. Akhi tukang daging. Aku ini emang iya Agnes Monica mualaf? Serius lah. Belum. Belum? Iya belum. Emang ada tanda-tanda gitu? Waduh nggak tahu dah. Oh iya, jauh banget. Ya lanjut. Ya menyamakan ya mengambil kata Allah misalnya Rasul, Alkitab, itu jelas itu
untuk tujuan kristenisasi gitu. Kalau menyamakan dalam secara ini ya konsep akidah mereka, ya memang itu dasar mereka ya tidak nyambung kepada ini ya ajaran para nabi ya, yang menerima firman ajaran ya untuk keselamatan agar manusia itu hidup lebih teratur gitu, mana yang baik mana yang buruk tahu. Tapi kalau Oten menyamakan Tuhan mereka itu sebagai konsep ini ya, firman itu sebagai jelmaan manusia, ya menyamakannya itu ya samanya dengan ajaran pagan, cuman istilahnya saja yang beda-beda. Kalau di Hindu istilahnya murti atau pengarcaan atau penubuhan. Kalau di ini Yunani emanasi atau ini ya teofani dan seterusnya. Kalau Kristen sama konsepnya, cuma istilahnya saja yang beda, konsepnya tetap sama. Istilah pada Kristen yang diambil itu adalah logos gitu. Nah logos ini juga sebenarnya adalah menyamakan itu dengan konsep pagan Yunani kuno ya, dari Philo, yang mana logos itu dimaknai sebagai perantara atau mediator antara Tuhan dengan manusia. Cuman objek perantaranya ini bukan sebagai makhluk, tetapi adalah emanasi, bagian dari Tuhan itu sendiri atau jelmaan Tuhan itu sendiri. Nah kalau Philo mengatakan logos itu ya sesuai dengan pemahaman Yahudi Helenis gitu ya, yang dimaksud objek logos itu adalah roh atau malaikat gitu. Nah kekristenan yang dipahami logos itu adalah manusia atau pribadi Yesus itu. Jadi jelas memang akidah atau keimanan kekristenan ini dibangun ya berdasarkan meniru-niru, menyamakan, tetapi bukan kepada ajaran para nabi, melainkan dia menyamakan dengan ajaran pagan begitu, penyembah berhala. Makanya sama sebenarnya konsep dan istilah-istilah yang mereka pakai, termasuk istilah Al-Masih atau Mesias itu atau Masiha itu. Nah, termasuk juga domba bertanduk 7 ataupun Tuhan mereka yang adalah gunung batu itu. Nah, sebenarnya cuman variasi-variasi simbol dari ajaran-ajaran pagan yang berasal dari simbol kekuasaan kuno yang terdistorsi, yang berubah maknanya, yang dipahami oleh mereka sebagai simbol ketuhanan begitu. Mantap, mantap. Ya ini ada yang baru naik, Bang Prianto. Selamat sore, assalamualaikum. Bang Prianto. Bang Prianto, selamat sore, assalamualaikum. Mute-nya dibuka, Bang. Waalaikumsalam Ustaz. Salam kenal Tat, saya Muslim di Lampung. Oh alhamdulillah. Saya insya Allah selalu aktif tuh, ngikutin Bang Juma dan kawan-kawan, insya Allah nambah ilmu. Kebetulan anak dulu sempat 5 tahun lalu aktif di tablik, namun karena aktivitas tugas, anak masih aktif di kepolisian, jadi waktunya nggak bisa ikut tablik lagi. Jadi insya Allah tiap malam nonton kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat saya di Zoom ini, di live. Itu Tan, salam kenal Tan. Salam kenal, dan Masya Allah. Oh jadi dinas di Lampung Pak ya? Ya saya kebetulan rumah saya di Lampung, asli Palembang saya. Rumah di Metro, kebetulan dinasnya di Kabupaten Pesawaran. Iya. Iya Tan. Ya, izin Pak, gimana Anda menanggapi tentang dialog-dialog lintas iman ini, Bang? Silakan tanggapan Anda.
Insya Allah Tad, saya mendukung Tad. Artinya saya mendukung dan mendoakan sahabat-sahabat saya, ustadz-ustadz saya untuk dakwah di medsos ini penting sekali, penting sekali. Kalau enggak kita di medsos, siapa lagi kalau enggak ustadz-ustadz, khususnya Bang Juma sebagai tua-tua kita dan yang lainnya. Saya mendukung sekali, saya doakan apa yang bisa kita lakukan, punya kemampuan. Ini tetap dipertahankan itu kan. Ya tentunya kan Apologet sudah berkembang, siap kabupaten kayaknya sudah mulai ada, provinsi sudah ada Tad. Saya mantau aja Tad. Ya Bang Prianto, Bang Prianto ini kan dari kepolisian ya, benar siap. sih? Siap. Ya kalau berbicara delik hukum mengenai dialog-dialog seperti ini, yang seperti apa sehingga kita bisa terkena delik hukum, Bang? Ada tidak dasar-dasarnya yang kalau di dalam undang-undang IT ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang, silakan. Ya mohon izin lah, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara maksimal lah ya. Artinya mungkin keterbatasan dan memang posisi saya bukan sebagai narasumber gitu kan. Yang pasti ketika kita melakukan dialog-dialog ini, selagi ada dasar hukumnya, selagi ada panduannya, selagi kita memang ada datanya, data di Bible, maupun data-data yang tertuang di Bible itu ya kita tidak menghujat, kita kan hanya menyampaikan saja. Begitu mungkin. Oh siap Bang, makasih Bang, makasih informasinya Bang. Terima kasih. Iya. Mungkin itu dulu ya Tad ya. Terima kasih sudah dinaikkan. Salam sehat selalu untuk ustadz-ustadz, tetap semangat, tetap maju. Ya dakwah di medsos tetap kami doakan, kami dukung lah untuk sahabat-sahabat saya, muslim saya. Amin, siap, makasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata banyak ya yang dari kepolisian yang nonton ternyata dialog-dialog. Ustad. Yap. Nanti sedikit lagi, nanti diturunin saja. Saya sempat juga beli bajunya Bang Juma loh, saya saya beli kaos. Iya. Siap. Salam tauhid kan? Iya, saya beli 2 itu. Masya Allah. Iya. Iya. Saya beli bajunya, ada saya beli kaos itu hitam sama putih, saya pakai selalu itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi semuanya. Waalaikumsalam. Ya Bang Prianto, makasih ya Bang Prianto ya. Ya Ustaz, ya Tad, makasih Tad, turunin saja Tad. Ya siap. Minta tolong dulu, itu Pak polisinya jangan turun dulu. Saya mau nanya, ada sesuatu yang mau saya tanya. Ya turun. Sorry, sudah turun beliau. Ini host, saya minta tolong nih ya kan, saya ada kasus, ada teman, bukan teman sih, ada yang ya saudara mau muslim lagi gitu loh. Jadi dianya sudah 3 tahun di Samosir. Dia murtad karena hamil duluan. Nah, sekarang dia mau keluar dari Samosir, mau Islam lagi nih, karena dia tadinya anaknya pesantren, anaknya masih lugu. Terus dia sering mengalami KDRT, cuma jalan akses kami ke sana itu nggak dapat. Tadi saya mau nanya sama Pak polisinya gitu loh. Bisa kalau masih ada Pak, siapa tadi itu Bang itu, kalau masih ada bisa izin permintaan lagi Bang. Mungkin ada yang ingin dimintai pendapat atau bagaimana solusi ya. Ya dicek Pak Polopo. Gitu. Dicek nanti dinaikkan kembali. Nanti Pak Polopo yang Abang tadi ya. Abang disapa juga yang baru naik itu Pak Polopo, Raja. Assalamualaikum, selamat sore Bang Raja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih sudah diperkenankan saya naik. Saya sangat support banget untuk API. Ya saya sapa dulu buat Bang Juma, Bang Kores, terus semua guru-guru, Bang Palopo. Semua guru-guru di sini, terima kasih sudah diperkenankan untuk naik.
dan saya support untuk untuk memberikan kami edukasi tentang Kristenan, yang dimana kami juga perlu informasi-informasi itu seperti itu. Dan alhamdulillah saya sebuah kehormatan bisa naik di Komal bersama Bang Zuma ini, jagoanku nih. Gitu. Terima kasih. Iya bang, sama-sama bang.